Sudah waktunya pukul 9.30, saya izin untuk memulai. Bapak Wadir 1, Prof. Setia, Bapak Ibnu, dan Bapak Ibu dosen, serta Bapak narasumber. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wakil Direktur 1 Politeknik Statistika STIS, Bapak Profesor Setia Pramana PhD. Yang saya hormati Bapak narasumber kuliah umum, Bapak Eko Rahmadian PhD, dan Bapak Dr. Gama Putra Danu Sohibi. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan, serta seluruh mahasiswa Politeknik Statistika STIS yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan ridhonya pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita dapat berkumpul untuk dapat mengikuti kuliah umum pada pagi hari ini. Izinkan saya, Erna Nurmawati, untuk menjadi moderator kuliah umum kali ini. Hadirin yang saya hormati, agar acara pagi ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa berkah, marilah kita panjatkan doa sejenak sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Tidak ada kata cukup dalam berdoa. Hadirin sekalian, kuliah umum pada pagi hari ini akan diisi oleh dua narasumber, yaitu Bapak Eko Rahmadian PhD, yang akan menyampaikan paparan terkait Big Data Governance and Sustainable Tourism, dan Bapak Dr. Gama Danu Sohibi dengan paparan bertema Model Spasial Time Series. Pertama-tama marilah kita dengarkan sambutan dari Bapak Wakil Direktur 1 Politeknik Statistika STIS, Bapak Profesor Setia Pramana PhD. Kepada Bapak Profesor Setia Pramana PhD, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Erna. Suara saya kedengaran Bu Erna? Terdengar Pak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang hadir dari komputasi statistik, dan yang saya hormati juga para narasumber. Ada Pak Gama Putra Danu, Pak Dr. Gama, dan Pak Dr. PSD, Pak Eko Rahmadian PSD, ya, dari ini dua orang dari banyak orang yang ada di BPS yang sangat cerdas. Jadi alhamdulillah kita bisa hari ini mendapatkan kuliah tamu nih untuk mahasiswa ya. Ini sebuah waktu yang sebenarnya harus kita terima dengan baik, dan alhamdulillah dengan baik karena kita mendapatkan dua pembicara ya hari ini yang terkait dengan tadi data governance, big data governance, dan juga terkait dengan komputasi statistik oleh Pak Dr. Gama. Jadi Bapak Ibu dosen dan seluruh mahasiswa, kuliah umum ini sebenarnya adalah kegiatan rutin yang sudah dilakukan oleh seluruh prodi yang ada di STIS, yaitu baik prodi komputasi statistik maupun prodi D3 dan D4 statistika. Tujuannya apa sih sebenarnya? Selain untuk mendapatkan wawasan, ilmu yang baru, dan juga kita bisa mendapatkan view bagaimana update kegiatan dan juga pengembangan dari data science terutama, dan juga komputasi statistik yang ada di luar. Di luar itu di luar STIS ya, bisa dua STIS. Jadi knowledge itu kan berkembang sangat pesat saat ini, baik itu dari sisi metodologi dan tadi dari sisi governance maupun dari sisi juga teoretikalnya. Saya rasa dari Pak Gama, ini dari ITS ya Pak Gama, kemudian Pak Eko dari Belanda, mana ya Pak Eko ya?
dari Groningen, Pak. Groningen. Nah, Iya. Groningen ya. Groningen itu ada di ujung Belanda sana tuh. Kalau jalan ke sana tuh bahasanya juga sedikit beda lah gitu. Bahasa Belanda sih, teman ya kayaknya aksennya beda. Dan dari ITS yang memang dari sisi komputasi statistiknya sangat kuat di sana Pak Gama dan Pak Eko ini juga data governance yang saat ini sangat penting. Tidak hanya kita bicara metodologi, tapi juga bicara bagaimana tata kelola data tersebut. Dan kedua narasumber ini menjadi luar biasa karena ini juga buat buat apa ya, inspirasi buat seluruh mahasiswa STIS karena beliau-beliau ini juga alumni dari STIS gitu kan. So, seperti Bu Erna, juga Pak Hipnu, kemudian ada Pak Bu Lutfi, semua yang melanjutkan studinya. Dan ini juga sebagai inspirasi kepada seluruh mahasiswa, bahwa ya setelah kalian selesai dari kuliah ini, akan melanjutkan ke kuliah ke tempat lain yang jauh lebih berat mungkin ya. Ya, karena STS sudah berat, tapi yang lain jauh akan lebih berat. Jadi semangat buat kalian mahasiswa, semoga ya dengan inspirasi bahwa kita bisa seperti senior-senior ini bisa akan jauh lebih baik ke depannya, STS ke depannya dan juga BPS secara umum. Dan saya harapkan untuk seluruh mahasiswa bisa mengikuti kegiatan ini secara aktif ya, tidak kemana-mana gitu. Kadang-kadang mahasiswa ini mukanya ada tapi hatinya di mana nih kan gitu, atau kebalik gitu hati di. Tapi dicek nanti dari Prodi bahwa memastikan bahwa seluruh mahasiswa bisa hadir dengan baik dan bisa mendapatkan knowledge dan juga apa kisah yang baik nanti dari Kak siapa yang bisa bisa ngambil Kak Eko gitu ya, kakak tingkat soalnya ya, kakak tingkat Eko dan Pak Gama ini. Dan sekali lagi mohon maaf tadi harusnya Ibu Direktur juga mau membuka, tapi kebetulan juga ada hari ini, hari Jumat ini biasanya banyak kegiatan bersamaan terkait dengan akreditasi, kemudian terkait dengan penelitian dan sebagainya, sehingga apa saya yang membuka kegiatan acara ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh prodi dari Pak Ibnu, Bu Lutfi, dan seluruh tim yang di sana sudah menyiapkan kegiatan ini. Sekali lagi, ini bisa digunakan sebagai tempat diskusi, tempat kita mengupdate knowledge bagi Bapak Ibu dosen, dan juga sekali lagi bisa tempat untuk saling berkolaborasi, melihat kira-kira peran mana yang bisa kita kolaborasikan antara BPS, STIS, dan juga mungkin pihak-pihak di luar dari STS BPS. Pak Eko ini kemarin habis dari Meksiko ya, kemarin saya nggak diajak-ajak sebenarnya kan, Meksiko. Nah, dengan UN kemarin mungkin bisa cerita juga Pak Eko, apa yang kita bisa kolaborasikan di sana dengan Bapak Ibu dosen kita di sini. Tentunya nanti kolaborasi itu akan berjalan baik dengan dukungan dari seluruh akademika yang di STIS dan juga seluruh mahasiswa yang ada di sini. Dan kepada mahasiswa, saya ulangi lagi bahwa pastikan bahwa ini pelajari dengan baik, perhatikan dengan baik, dan bisa buat rangkuman mungkin ya nanti apa yang sudah dipelajari atau kalian dengar dari kedua narasumber yang sangat hebat ini semua. Terima kasih kepada seluruh narasumber, kepada Bu Erna, Bu moderator, dan Bapak Ibu dari Prodi, dan seluruh Bapak Ibu dosen komputasi statistik yang benar-benar sangat hebat ini semua. Dan seluruh pimpinan BPS dan pimpinan Indonesia Masa Depan, mahasiswa Politeknik Statistik STS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi, dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Setia Pramana atas sambutannya. Mungkin selaku panitia kami mengingatkan untuk seluruh mahasiswa STIS agar dapat menyalakan kameranya, kemudian mungkin bisa mengubah nama NIM_nama gitu ya untuk dokumentasi yang akan diambil secara candid. Sebelum paparan disampaikan oleh kedua narasumber kita yang seperti Bapak Profesor Setia tadi sampaikan, narasumber yang hebat ya dan luar biasa karena beliau berdua memperoleh gelar doktornya masih muda gitu ya, dan ilmunya juga banyak ya dari luar negeri gitu ya, dan komputasi di ITS juga. Saya akan membacakan CV beliau berdua. Yang pertama yaitu Bapak Eko Rahmadian PhD. Saya akan share screen CV beliau. Ya, beliau adalah seorang analis tata kelola data dengan minat penelitian pada tata kelola data
teknologi digital twin, mungkin nanti kita akan belajar digital twin, etik data, tata kelola digital, pariwisata berkelanjutan, dan analis data. Beliau mengawali karir di BPS Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi dari tahun 2007 sampai tahun 2013. Ya. Mungkin informasi tambahan, beliau adalah angkatan saya. Kemudian mutasi ke BPS RI sejak tahun 2013 sampai sekarang. Tahun 2024 beliau juga melakukan internship penelitian di kantor statistik Belanda. Riwayat pendidikan beliau lulus dari Sekolah Tinggi Ilmu Statistik tahun 2006, kemudian melanjutkan pendidikan S2-nya dan memperoleh gelar Master of Science pada Erasmus University Belanda tahun 2012. Selanjutnya pada tahun 2024 beliau melanjutkan lagi pendidikan dan mendapat gelar PhD di University of Groningen, ya Pak Eko ya. Saya ini agak susah melafadzkan ya. Tahun 2024, jadi baru lulus tahun ini gitu ya. Publikasi penelitian yang sudah diterbitkan oleh Bapak Eko sepertinya yang berkaitan dengan disertasinya banyak gitu ya. Judul disertasi atau tesisnya, kalau di luar negeri kita menyebutnya tesis juga, ya, yaitu Governing the Use of Big Data and Digital Twin Technology for Sustainable Tourism. Kemudian dari disertasi beliau ini melahirkan paper-paper gitu terkait digital twin, big data governance, and sustainable tourism, ethics, and information technology. Jadi ini sebenarnya kombinasi dari pariwisata dan IT gitu ya. Makanya anak KS ini relate ya, teman-teman mahasiswa ya. Dan 2023 beliau mempublish Governing Digital Twin Technology for Smart and Sustainable Tourism, a case study in applying a documentation framework for architectural decisions, handbook on the politics and governance of big data and artificial intelligence. 2022, dia juga mempublish a systematic literature review on the use of big data for sustainable tourism. Kemudian tulisan yang lain yaitu terkait governance is essential to get digital technology right. Ya. Sekilas tersebut CV dari Bapak Eko Rahmadian PhD. Selanjutnya saya akan membacakan CV narasumber kedua kita yaitu Bapak Dr. Gama Danu Putra Sohibin yang tidak kalah hebat juga. Beliau adalah dosen pada Politeknik Statistika STIS. Riwayat pendidikan beliau yaitu lulus dari Sekolah Tinggi Ilmu Statistik pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan S2-nya di Institut Teknologi Surabaya pada tahun 2013 dan lulus tahun 2015. Program doktoral beliau tempuh pada tahun 2020 sampai 2024 di alma mater S2 ya di Institut Teknologi 10 November. Beliau juga banyak menerbitkan paper ya pada jurnal-jurnal baik berakreditasi nasional maupun internasional. Nah ini di jurnal berakreditasi Scopus Q1 tahun 2022 beliau menerbitkan paper berjudul COVID-19 Pandemic's Impact on Return on Asset and Financing of Islamic Commercial Banks, Evidence from Indonesian Sustainability di jurnal Sustainability. Kemudian tahun 2024 ini terbaru terbit pada jurnal Scopus Q2 paper yang berjudul Data Forecasting Performance Evaluation of Threshold Spatial Vector Autoregressive with Exogenous Variables. Dan paper yang lain ini saya bacakan Spatial Vector Autoregressive with Metric Exogenous Variable SP4X for Inflation and Outflow Forecasting. Mungkin nggak semua saya bacakan karena banyak sekali nih ya Bapak Ibu dan hadirin semuanya. Selain itu beliau juga mempresentasikan penelitiannya ya di beberapa conference gitu ya, ada international conference ya dan juga national conference ya. Beliau juga sebagai reviewer pada jurnal IEEE Access, yaitu jurnal yang berindeks Scopus Q1, Barengkeng yang Sinta 2, Journal of Mathematics and Its Application. Selain itu, beliau juga sudah menulis buku
tentang cara mudah belajar statistik, analisis data, dan eksplorasi. Mungkin ini sangat bermanfaat di buku ini buat teman-teman KS ya, yang selalu bermain dengan coding gitu ya, tetapi kurang ini ya, pengalaman dalam menganalisis data gitu ya. Mungkin sekian saya sampaikan CV dari kedua narasumber kita. Terima kasih. Mari kita tidak berlama-lama lagi, kita lanjutkan saja paparan langsung dari narasumber pertama kita, yaitu Bapak Eko Rahmadian PhD. Waktu paparan yang akan langsung dilanjutkan dengan narasumber kedua, yaitu Bapak Dr. Gama. Masing-masing narasumber dapat memaparkan selama 30 menit. Kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Tidak berlama-lama, waktu dan tempat dipersilahkan kepada Bapak Eko Rahmadian, PhD. Baik, terima kasih banyak Bu Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Setia, Pak Ibnu, Bu Erna, dan Bapak Ibu dosen, serta rekan-rekan di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Senang sekali saya bisa kembali ke alma mater dalam bentuk stadium general kali ini. Seperti tadi Bu Erna sampaikan, saya satu angkatan dengan Bu Erna, lulus tahun 2006 dari angkatan 44. Kalau sekarang angkatan berapa ya? Mungkin sudah jauh di atas gitu. Oke, saya coba share screen. Bisa terlihat screen-nya, Bu Erna? Sudah, Pak. Oke, baik, siap. Thank you. Oke, baik teman-teman semua, Bapak Ibu dosen, kali ini saya akan menjelaskan atau memberikan sedikit paparan terkait Big Data Governance and Sustainable Tourism. Basic saya atau background saya lebih ke social science and political science. Jadi bagaimana mencoba untuk approach Big Data Analysis atau Big Data aspek melalui sisi governance atau tata kelola pemerintahan. Saya masih di Biro Humas dan Hukum di slide ini, tapi kebetulan per minggu ini saya pindah direktorat ke Direktorat KTIP, Keuangan Teknologi Informasi dan Pariwisata. Jadi starting next week, insya Allah saya akan mulai bertugas di direktorat yang baru di KTIP. Apa yang akan kita bahas hari ini ada 4 bagian yang akan kita coba discuss atau analisis atau bahas. Yang pertama adalah peran IT dan tourism atau pariwisata. Apa itu sustainable tourism? Kemudian bagaimana kita menggunakan big data for tourism and official statistics. Dan saya akan menyinggung sedikit tentang big data governance, terutama terkait big data governance framework for official statistics. Jadi mudah-mudahan sesudah presentasi ini teman-teman bisa dapat atau teman-teman mahasiswa bisa dapat sedikit pencerahan apa itu sustainable tourism, karena most of us kita suka traveling, kita suka jalan-jalan. Konsep sustainable tourism mungkin di 2019 masih, ketika saya baru mulai PhD itu masih sangat-sangat baru, tapi sekarang sudah menjadi sangat tren, sangat hits di mana-mana, dan kita menjadi lebih aware terhadap environment, kita lebih aware kepada social, local people, dan lain sebagainya. Begitu banyak masalah terkait tourism, so this is time for us to really solve the problems and to be more responsible or to be more sustainable. Oke, sedikit flashback, saya dan Bu Erna mungkin masih bisa relate atau dengan Pak Ibnu ketika dulu kita harus beli tiket itu harus ke terminal, harus ke stasiun, harus ke airport dan lain sebagainya. Itu kalau kita mau beli tiket itu harus ke on the spot, karena kalau sekarang kita udah bisa pakai aplikasi for public transport system. Kalau dulu nggak bisa. Dulu mau beli tiket pesawat, saya ingat waktu saya masih kuliah di SIS, saya harus pergi ke travel agent di Jalan Otista untuk beli tiket di sana. Kemudian kalau mau beli atau pesan hotel juga harus datang ke hotelnya langsung. Kalau sekarang kita sudah bisa pakai booking.com, kita bisa pakai Airbnb, kita bisa pakai hostel.com dan lain sebagainya. Jadi perubahan IT di tourism itu cukup signifikan dari tahun ke tahun. Contoh lainnya adalah dulu saya masih suka kemana-mana kalau jalan-jalan atau traveling itu pakai paper map untuk lihat direction, untuk lihat arah. Dan I was very very bad on direction. Kalau sekarang kita punya Google Maps, kita punya Waze, kita punya Maps di iPhone dan lain sebagainya. Teknologi sangat membantu kita harus atau mencari arah dan menuju ke satu lokasi. Tradisional juga kalau sebagai perbandingan dulu kalau kita mau cari
tempat wisata atau apa yang harus kita kunjungi. Oke, saya mau ke Bali. Terus kemudian saya mau lihat apa nih di Bali. Harus buka pamflet dulu nih di bandara atau di hotel, ada listnya. Atau mungkin bertanya ke orang-orang, kira-kira di Bali harus ngapain ya? Kira-kira di Bali kita yang enak makan di mana ya? Kira-kira di Bali kita ketemu tempat-tempat seperti apa ya? Kalau sekarang ada TripAdvisor, pakai search engine, pakai IT, a lot of options available. Jadi teman-teman sebelum berangkat atau sebelum melakukan perjalanan sudah bisa melakukan riset dahulu, nanti ke Bali, ke Toba, dan lain sebagainya, atau ke luar negeri, sudah tahu mau tempat-tempat apa yang mau dituju. Ini adalah salah satu contoh juga, dulu semua tiket itu harus di-print, tebal banget, bahkan banyak lembarannya. Kalau sekarang cukup pakai QR code saja, kita sudah bisa scan di mana-mana. Dan salah satu IT untuk tourism adalah juga social media. Jadi kalau sebagai kesimpulan atau sedikit flashback, kalau penggunaan IT di tourism industry itu sangat-sangat luas. Yang tadi saya sebutkan di depan itu hanya sebagian contoh saja. Tapi untuk di bidang attraction, mereka menggunakan atau tourism business itu menggunakan website, smart apps, social media, begitu banyak alat atau IT yang digunakan. Kemudian di bidang transportasi, mereka menggunakan data atau IT juga untuk back office, flexible and dynamic pricing. Kalau teman-teman lihat harga tiket pesawat, harga tiket kereta itu beda-beda, nggak sama setiap hari atau nggak sama setiap tahun. Itu mereka di balik itu mereka menggunakan data untuk determining the price atau determining the harganya. Mereka juga menggunakan IT dan data untuk marketing and research, and also differentiation and personalization product. Jadi mereka membuat marketing itu mempelajari background dari para customer seperti apa dan nanti akan memberikan insight kepada customer based on their personalization. Kemudian the role of social media to promote sustainable tourism. Kalau di Instagram itu ada kayak short video. I learn sustainable tourism. Of course, I travel a lot. Atau I study sustainable tourism. Of course, I post a lot of photos seperti itu. Jadi kebetulan social media sangat-sangat digunakan sangat-sangat luas oleh para pelaku bisnis di tourism, tidak hanya kota, tapi juga tidak hanya di level kota, provinsi, tapi juga di level objek wisata. Sebagai contoh di foto ini atau di slide ini, di sebelah kiri itu adalah posting dari Leeuwarden. Leeuwarden itu adalah city tempat saya sekolah dulu. Jadi saya studi di University of Groningen, tapi punya fakulti di kota Leeuwarden. Jadi sekitar 40 menit naik kereta dari Groningen. Satu-satunya fakulti University of Groningen yang berada di luar kota. Jadi contohnya kayak perbandingannya kayak mungkin UI Depok sama UI Salemba, kurang lebih kayak gitu. Mereka punya A Guide to Leeuwarden itu fokus untuk posting tourism activities atau tourism attractions atau kegiatan apa saja yang mereka punya. Ini sebagai contoh Street Art Map Leeuwarden. Jadi di kota Leeuwarden begitu banyak buildings yang dibangun atau dilukis dengan berbagai macam art, paintings. Di sebelah kanan, Rijksmuseum in Amsterdam, the Netherlands. Rijksmuseum adalah salah satu museum terbesar dan terpopuler dan terame di Belanda. Hampir semua orang kalau mau ke Belanda pasti harus ke Rijksmuseum, karena di sana ada painting dari Van Gogh, painting dari Rembrandt, painting dari para painter-painter terkenal. Jadi mereka juga posting rutin 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, 1 bulan sekali, painting-painting apa, berikut history atau berikut story di baliknya. Untuk menarik atau attract people, nggak cuma mereka yang sudah pernah datang, tapi mereka yang juga akan berkunjung ke Rijksmuseum. Ini Instagram saya, jadi ini adalah di sebelah kiri adalah salah satu contoh foto dari satu kafe yang vegan. Kebetulan konsep sustainability di Leeuwarden atau di Groningen atau di Belanda, banyak orang yang beralih menjadi vegan atau vegetarian. Saya sendiri nggak vegan atau vegetarian karena masih suka sate, rendang, pempek, dan lain sebagainya. Jadi kayaknya belum bisa ke vegetarian. Tapi tapi kalau ada tempat-tempat vegetarian yang kira-kira oke, saya biasanya posting ke social media. Jadi tidak hanya menginfokan ke teman-teman, tapi juga promote dari tempat itu sendiri. Di sebelah kanan juga to support local business, kan. Jadi ada satu cafe di tengah park, karena Belanda sangat-sangat hijau, jadi nggak jauh dari tempat tinggal saya, jalan sedikit, cuma minum kopi aja di park, kemudian posting, and then like promoting this local business. Kemudian ini juga salah satu contoh tulisan di blog. Jadi waktu itu masih zaman saya 2 tahun lockdown di Belanda. Jadi studi cuma dari kamar saja. Menulis blog atau lain sebagainya. Jadi ada seperti di sebelah kiri Keukenhof. Keukenhof itu adalah garden tulips terbesar dunia atau terbesar di Eropa dan di Belanda. Jadi semua turis kalau ke Belanda pengen lihat bunga tulip, dia cuma buka dari Maret sampai Mei. Kebetulan karena COVID
2-3 tahun ditutup, dan ketika COVID-nya berkurang, sesudah lockdown mereka mulai open sedikit, tapi waktu itu masih banyak aturan-aturan yang harus di-comply. Jadi saya tulis satu blog apa saja aturan-aturan yang harus di-comply, dan ini ditaritkan ke kabarbelanda.com. Jadi itu adalah media media untuk Indonesian people atau citizen yang ada di Belanda. Jadi publish di sana, dan di kumparan.com untuk cerita-cerita lainnya. Jadi dari tadi saya ngomongin sustainable tourism. Apa sih sebenarnya sustainable tourism? Jadi sustainable tourism conceptually, kalau kita bicara tourism itu nggak cuma masalah kita making profits atau making money, tapi kita juga harus protect environment, protect also the surroundings, dan juga kita harus protect local people and social dimensions. Jadi ada 3 aspek dari sustainable tourism yang biasanya kita coba untuk cover. Satu konsep lagi adalah smart tourism konsep. Ini juga relate kepada nanti PhD atau big data dan the use of machine learning and AI untuk sustainable tourism. Jadi kalau kita bicara smart, tentu kita langsung relate kepada teknologi, sesuatu aplikasi atau website dan lain sebagainya. Nah, smart tourism concept is beyond than that. Ketika kita bicara smart tourism concept, yes we use technology, tapi kita juga harus kita harus support sustainability. Jadi smart tourism concept itu sangat-sangat strongly related into the concept of sustainable tourism. Jadi ketika kita sudah menggunakan aplikasi, teknologi, semua yang smart tersebut, tujuannya adalah untuk supporting sustainability, mungkin memfasilitasi visitors interactions dengan local people, kemudian juga meningkatkan experience turis ketika berkunjung ke lokasi tersebut, dan juga salah satu aspek yang paling penting adalah to improve residence quality. Sebagai contoh, sebagai gambaran di Amsterdam, mungkin next time in the future teman-teman akan studi ke Belanda, ke Europe dan sebagainya, mampir ke Belanda, mampir ke Amsterdam. Amsterdam itu sangat-sangat crowded sama turis dari mana-mana gitu. It's super crowded, very popular, sampai orang Amsterdamnya sendiri itu sudah kayak sudah cukup, jangan ada turis lagi yang datang. Jadi mungkin sebagai contoh itu kayak di Bali. Kayak dulu Bali ketika lockdown sangat-sangat sepi, suffering tourism sektornya. Tapi ketika itu sudah dibuka, work from Bali and everything, even orang Bali bilang, udah jangan ada turis lagi yang datang ke Bali. Jadi kurang lebih seperti itu konsepnya. Contoh smart tourism applications di Belanda, di Europe ada European Capital of Smart Tourism. Jadi setiap tahun mereka menggunakan atau memberikan award kepada kota-kota yang menerapkan smart tourism. Ini adalah Gothenburg di Sweden. Jadi berbagai atau hampir 92% dari hotel dan juga meeting facilities mereka sudah menggunakan event impact calculator. Jadi impact dari kegiatan mereka terhadap productions of carbon emission. Kemudian di Malaga di Spain mereka sudah menggunakan public LED lighting di mana-mana karena public LED itu lebih ramah lingkungan dan lebih hemat energi. Mereka juga sudah menggunakan street cleaning equipment, air quality sectoral plan, dan digitalization di berbagai tempat. Kemudian di Breda di Belanda sendiri adalah winner of European Capital of Smart Tourism 2020 in terms of accessibility. Jadi di Belanda banyak sekali atau di Breda itu bangunan-bangunan tua yang ikonik. Mereka gunakan lighting atau lightning dengan LED light yang lebih ramah lingkungan, dan juga mereka membuat berbagai macam disability route. Jadi mereka yang punya disabilitas itu bisa mengakses tempat wisata dengan lebih baik, dan mereka juga membuat route maps bagi mereka yang tidak bisa melihat atau menggunakan huruf braille. Jadi in conclusion, even another contoh ketika di Niagara Falls di Kanada, biasanya setiap malam 2 kali atau 3 kali seminggu mereka ada fireworks di atas Niagara Falls. Tapi kemudian sekarang itu sudah di-cancel, diganti sama lighting atau cahaya saja, karena fireworks is not friendly for the environment. Kalau kita bicara lebih lanjut masalah IT for Sustainable Tourism, juga menggunakan computer simulations. Jadi ketika kita ngomong Sustainable Tourism, pasti banyak aspek yang harus kita pertimbangkan. Tadi ada 3 aspek, termasuk environmental and also social aspect. Jadi data-data yang sangat luas, menggunakan data dari mana saja, itu di-analyze, mostly itu untuk mendescribe atau melihat visitor user patterns dari beberapa riset yang saya lakukan. Hampir semuanya itu, atau sebagian besar itu melihat bagaimana visitor behavior. Dari mana mereka datang, kapan mereka datang, kemudian juga routes, transportation yang mereka gunakan seperti apa. Jadi mereka menggunakan data analisis untuk numbers, patterns, seasonality, congestions, and also to support transport system. Jadi yang menggunakan data untuk tourism itu sangat luas, tidak hanya kita sebagai BPS, kita juga publish data untuk tourism, tapi penggunanya sangat-sangat luas, mulai dari policy maker, government, kemudian juga business managers, kemudian destination management. Jadi destination management organization itu adalah tidak hanya tadi yang saya katakan, tidak
tidak hanya kotanya saja, level kotanya saja atau level provinsi, tapi juga wilayah atau mungkin penyedia atau pengelola dari objek wisata seperti zoo, park, kemudian juga mungkin sailing place, bahkan pantai dan lain sebagainya. Ini Bali, kalau kita flashback, saya suka banget sama Bali, dan sebelah kanan itu adalah sunset di Bali. I think it was one of the best sunset in the world. Teman-teman bisa lihat sunset sambil nonton kecak dance. Itu luar biasa experience yang kita punya sebagai bangsa Indonesia. Tapi masalahnya tadi saya singgung sedikit, masih banyak masalah ketika kita datang ke pantai dan banyak banget sampah. Itu banyak komplain, nggak hanya dari Westerner, tapi juga komplain dari masyarakat sendiri. Itu juga menjadi negative impact of tourism. Over tourism, sekarang over tourism maksudnya satu tempat itu sudah sangat overcrowded sehingga tidak layak lagi atau tidak menyenangkan lagi ketika datang ke sana. Jadi sekarang Bali sudah mulai berkurang berkurang reputasinya sebagai tempat yang sangat-sangat menarik untuk dituju. Karena banyak, apalagi teman-teman di Europe bilang Bali is too touristic, over tourism. Jadi mereka lebih prefer daerah yang lebih natural seperti Lombok, Komodo Dragon Island, even Java, Jogja, dan lain sebagainya. Di sebelah kanan contoh di puncak. Jadi kalau sudah long weekend pasti macet di mana-mana. Kita mungkin belum pernah membayangkan bagaimana rasanya kalau kita jadi penduduk yang tinggal di sana. Maksudnya, oke, kita sebagai traveler, oke, kita kena macet. Tapi mereka yang tinggal di sana dan harus merasakan kejadian yang sama berulang-ulang, itu juga pasti mengganggu atau mengganggu dari stability mereka. Salah satu contoh lagi adalah poverty interest destination. Ini adalah di NTT, Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur adalah provinsi nomor 2 termiskin di Indonesia, padahal di situ begitu banyak objek wisata, dan objek wisata ke sana tidak murah. Objek wisata di sana cukup pricey, dan mereka termasuk quite luxurious tourism ke Nusa Tenggara Timur. Tapi sayang sekali di tempat tourist destination masih ada poverty. Jadi based on those examples, sekali lagi sustainable tourism ada 3 aspek. Jadi mudah-mudahan nanti kalau teman-teman jalan-jalan, traveling kemana-mana bisa agak lebih aware, mungkin tinggal atau nginep di hotel-hotel atau di local business atau tinggal sama penduduk setempat supaya bisa sharing atau mungkin contribute to their economic. Beli souvenir 1-2 juga nggak apa-apa, jadi supporting their business. Nonton culture-nya mereka, ada pertunjukan seni bisa dilihat dan lain sebagainya. Kemudian mungkin kita bisa lebih bijak menggunakan energi ketika di hotel, lebih bijak menggunakan air misalnya, karena mungkin kita berkunjung ke NTT ya, ke tempat-tempat yang lain, mereka sendiri local people-nya kesulitan air, tapi di hotel kita pakai air, ya udah pakai aja gitu. Oke, kalau kita lihat kaitan antara tourism dan SDGs, sebenarnya tourism itu hampir semuanya berkaitan dengan seluruh 17 indikator SDGs. Hampir semuanya, langsung tidak langsung. Tapi sebagian yang paling kuat adalah di 5 indikator ini. Yang pertama adalah penciptaan tenaga kerja atau pembukaan lapangan kerja, of course. Sekitar 7% employment rate itu bekerja di sektor tourism, jadi membuka lapangan pekerjaan sangat besar sekali. Kemudian responsible consumption and production, climate actions, life below water, and life on land. Jadi mostly relate sama environment. Bagaimana dengan BPS? BPS sendiri sudah mengukur measuring sustainable tourism, tapi dengan 2 indicators atau 2 tools atau 2 alat. Yang pertama adalah TSA, Tourism Satellite Account. Yang kedua adalah SEEA, System Environmental and Economic Account. TSA untuk melihat dampak tourism terhadap ekonomi, SEEA untuk melihat dampak tourism terhadap environment. Cara mengukurnya adalah menggunakan survei atau traditional data collection, tapi tentunya kita tahu ada banyak sekali masalah untuk mengumpulkan data, time consuming, juga cukup mahal. Respondent burden sekarang masih menjadi sangat-sangat problem bagi kita di official statistik, tidak hanya di BPS, tapi juga di negara lain, dan juga human resource yang sangat besar. Oleh karenanya, kita coba untuk memberikan satu alternatif, bagaimana dengan penggunaan big data. Jadi big data, apalagi teman-teman dari computational statistik, saya yakin sangat-sangat paham dan sangat-sangat expert di bidang big data analysis. Jadi big data menjadi salah satu options atau menjadi salah satu alternatif yang sangat baik untuk covering tadi traditional survey. Mungkin tidak replacing 100%, tapi complementing each other. Kemudian ini adalah taksonomi big data untuk tourism, teman-teman. Jadi tahun 2017 UNWTO atau Christophe Demunter. Kebetulan Pak Setia saya present di Meksiko dengan Christophe Demunter, orang yang menyusun atau memberikan taksonomi big data for tourism ini. Jadi teman-teman bisa lihat ada beberapa jenis big data resources yang sebenarnya potensial untuk di-analyze atau digunakan atau di-utilize untuk menganalisis data tourism.
Communication system kita lihat ada mobile network operator data, mobile positioning data, BPS sudah gunakan, smart mobile device data, social media post juga bisa dianalisis. Nanti akan saya berikan juga contoh di belakang, ada data dari website, bisnis proses juga termasuk seperti flight booking, kemudian financial transaction di beberapa negara mereka menggunakan atau menganalisis data credit card, data master Visa card itu di Spain, itu cukup challenging sebenarnya karena kan data kredit card itu sangat-sangat privacy ya, sangat-sangat rentan untuk digunakan sebenarnya. Tapi mereka bisa dan mereka berhasil menggunakannya. Kemudian menggunakan sensors dari smart energy meters, satellite images dan crowdsourcing dan sebagainya. Nah, kebetulan karena mungkin saya bisa sharing sedikit how to do the PhD in the Netherlands. It's related to this paper sebenarnya. Jadi seperti tadi Bu Erna sudah katakan, ketika saya menulis tesis selama 4 tahun, saya harus memecah menjadi paper-paper di tiap tahunnya kurang lebih. Jadi saya harus menyusun satu disertasi full, tapi terdiri dari beberapa artikel. Waktu itu kesepakatannya adalah 4 artikel, tapi artikel ini terpisah, masing-masing bisa dipublish terpisah. Harus punya benang merah dari A sampai akhir, dan ketika disusun di akhir menjadi disertasi bisa menjadi satu cerita yang utuh. Nah, yang pertama harus dilakukan, hampir semua PhD di Belanda melakukan di awal adalah literature review tentang apa topik yang kita kerjakan untuk tesis tersebut. Jadi mendapatkan gambaran perspektif terkini, apa yang terjadi di luar sana, seperti tadi Pak Setia katakan, kemudian identify pasalnya apa, potensinya seperti apa, untuk kemudian bisa kita angkat di keseluruhan tesis, dan ketika sudah jadi sebuah paper, bisa dipublish papernya. Nah, jadi karena tesis saya terkait Big Data untuk Sustainable Tourism, waktu itu saya bikin systematic literature review on the use of Big Data for Sustainable Tourism. Ketika itu, Big Data untuk tourism sudah banyak papernya, tapi Big Data untuk Sustainable Tourism belum ada, atau sangat-sangat terbatas sekali. Jadi kalau kita bicara masalah novelty, kebetulan paper ini termasuk memiliki novelty yang cukup baik, karena menjadi cukup, bisa dibilang menjadi pionir untuk Big Data for Sustainable Tourism. Jadi systematic literature review, mungkin teman-teman ada yang tertarik untuk bikin paper nantinya, bagaimana caranya? Sebenarnya it's quite simple, jadi sistematik artinya harus sistematik dan harus akuntabel cara kita memilih papernya gitu. Mungkin ada begitu banyak sumber di Google, teman-teman bisa search nanti how to do the systematic literature review. Jadi based on those papers, selected papers, itu kita bisa analisis dan jadikan satu paper. Nah, findingnya seperti apa? Jadi findingnya waktu itu saya membahas dari waktu ketika saya membuat saringan, itu muncul sekitar 1.400 paper yang harus dibahas. Tapi kemudian diseleksi lagi, kita ada exclusion-inclusion kriteria, sampai akhirnya muncullah 150 paper yang akhirnya dibahas dan dianalisis. Jadi Big Data Sources for Sustainable Tourism ada yang sudah digunakan sampai tahun 2021 akhir, karena ini dipublish di 2022. Itu data dari website sudah cukup banyak digunakan, data dari social media itu mostly paling banyak digunakan, user generated content juga dari data TripAdvisor, Google juga cukup banyak digunakan, satellite images atau map juga sudah cukup banyak digunakan, tidak terlalu banyak tapi ada. Call data record termasuk MPD di Indonesia, augmented reality, virtual reality, mobile apps, sensors di beberapa tempat, GPS, bahkan even YouTube dan beberapa social media lainnya juga sudah mengarah ke arah sustainable tourism. Jadi begitu banyak aplikasi juga yang sudah menggunakan big data untuk sustainable tourism. Ini salah satu contoh findings juga. Jadi ada berapa studi per jenis data, metode analisis, metode even AI dan machine learning, dan tools and application. Kalau teman-teman tertarik bisa baca lebih detail nanti di publikasinya. Kemudian ini juga how to do the analysis statistik, jadi apa saja metode statistik yang bisa kita gunakan, dengan sumber datanya apa, tujuannya apa gitu. Jadi bisa menggunakan ANOVA untuk melihat perbandingan atau perbedaan image misalnya, dan data source-nya adalah wildlife photography imagery. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk lebih dalam mengetahui apa saja big data source untuk sustainable tourism dan how to analyze this, jadi mudah-mudahan paper ini bisa cukup membantu. Tapi bisa dibilang mostly dari semua papers riset tersebut yang paling banyak dipelajari adalah the travel behavior atau travel activity. Seperti tadi, dari mana mereka datang, kapan mereka datang, kemana turis itu berkunjung, apa yang mereka suka dan tidak suka, bagaimana mereka berjalan atau meraih atau menuju lokasi destinations, dan rute yang perlu atau yang pernah mereka ambil.
Ini dari BPS, saya pikir kalau nggak salah ini mungkin publikasi dari Pak Set ya. Jadi ada kajian Big Data untuk pelengkap data dan informasi statistik sosial, dan juga ada tinjauan Big Data dampaknya terhadap COVID-19. Ini di BPS sudah melakukan banyak Big Data analisis juga, dan juga beberapa publikasi. Teman-teman bisa lihat di website BPS. Dan untuk MPD, Mobile Positioning Data, mungkin bagi yang sudah tahu, saya akan jelaskan, saya mungkin tidak terlalu menjelaskan secara detail, tapi yang belum tahu mungkin Indonesia atau BPS sudah menggunakan MPD. Ketika MPD itu adalah data signal telepon kita yang dikirimkan ke BTS ketika kita nelpon, buka data atau akses data atau SMS, dikirimkan ke BTS, dan itu kemudian akan digunakan oleh BPS untuk sebagai bahan analisis. MPD di Indonesia digunakan sejak tahun 2016, pertama kali risetnya, tapi baru dijadikan rilis sebagai official statistik itu tahun 2018. Itu adalah jumlah pariwisata atau wisatawan yang berkunjung ke Indonesia di beberapa border area. Jadi teman-teman, kita patut bangga karena Indonesia menjadi satu dari sedikit negara yang menggunakan MPD sebagai official statistik. Begitu banyak negara yang sudah melakukan riset terhadap terhadap MPD, tapi belum menjadi official statistik. Tapi tentu selain kebanggaan tersebut, kita juga harus aware, kita juga harus concern karena based on my research masih banyak sekali issues atau challenges terkait MPD tersebut. Dan kita juga harus kita harus mikir atau berpikir tentang data sustainability. Oke, data ini bagus, tapi kalau dia begitu banyak masalah, apakah dia sustainable atau tidak? Itu yang menjadi pertanyaan. Dan itu juga relate kepada aspek governance. Kenapa? Jadi sebelum kita melakukan analisis of big data atau menggunakan big data untuk official statistik, tentu kita harus analisis dulu sustainability di depan atau maturity-nya. Kemudian saya akan masuk ke digital twin sebagai salah satu bagian dari AI, machine learning, Internet of Things, and smart tourism. Digital twin adalah konsep yang sebenarnya sudah banyak digunakan di berbagai sektor, seperti sektor aircraft atau pesawat, even engineering, kemudian juga airspace untuk NASA sudah menggunakan, health juga sudah, kesehatan juga menggunakan, farming juga sudah banyak menggunakan, yaitu adalah suatu model simulasi dari the real world. Jadi dibuat sebuah model kayak duplikasi dari real world, tapi datanya itu real time. Jadi data dari real world diberikan atau dimasukkan ke si model simulasi ini tadi real time, dan melalui suatu sensor atau suatu mekanisme. Dan data ini kemudian the physical model ada virtual model. Nah, virtual model ini dilakukan machine learning analysis and also all this analysis untuk memprediksi perilaku atau behavior dari real world tersebut. Dan kalau misalnya kita mau memberikan satu treatment atau memberikan satu pengaruh atau kebijakan dan lain sebagainya, instead of dilakukan di physical world, kita bisa lakukan di virtual model tadi. Jadi sebagai contoh tourism, kita mau menganalisis pergerakan let's say pergerakan tourism di Bali. Kemudian kita buat pergerakan let's say menggunakan data mobile positioning data atau MPD. Kemudian kita buat di virtual modelnya, buat analisisnya, dan ketika ternyata kita Bali ada case terlalu banyak turis misalnya, kemudian kita berikan case atau kita berikan pengaruh atau atau tindakan atau policy seperti sebagai contoh, harganya dinaikin, apa sih dampaknya terhadap jumlah turis misalnya? Instead of harga dinaikin di beneran atau harga tiket dinaikin di kenyataan, kita lakukan di virtual model, dan itu akhirnya kalau berhasil seperti apa baru kita terapkan di real world atau kenyataan yang sebenarnya. Jadi digital twin ini karena saya lihat ada potensi, dan ketika saya analyze punya potensi untuk digunakan di tourism. Kita punya big data source yang cukup banyak, karena kita membahas masalah tourist behavior, tourist movement dan lain sebagainya. Ada big data sources di SLR tadi di depan, bahkan termasuk MPD. Dan why not we propose the use of digital twin for tourism or sustainable tourism. Jadi level PhD saya atau riset saya adalah proposing this topic. Belum sampai menciptakan modelnya sendiri karena itu bisa lebih bertahun-tahun lagi atau setahun atau 2 tahun. Tapi saya sudah berbicara atau sudah communicate dengan beberapa rekan di Swiss kebetulan, di ETH Zurich dan lain sebagainya. Dan kemudian kemungkinan kita akan menciptakan satu prototipe dari DT atau konsep tersebut. Itu tadi tentang digital twin for tourism. Kemudian
saya akan langsung saja ke Big Data Governance. Tadi seperti kita sudah bilang, saya sudah sempat sampaikan, governance itu penting. Apa itu governance? Bagaimana cara kita memanage, bagaimana kita, itu tidak hanya mengatur saja, tapi juga relate kepada rules, policy, standard setting yang harus kita perhatikan sebelum kita, atau dalam kita mengelola sebuah data atau big data. Jadi ini 8 dimensi Big Data Governance yang saya gunakan dari Albadi 2018. Terus terang waktu saya menulis paper ini, saya mengalami kesulitan karena tidak terlalu banyak paper juga yang membahas Big Data Governance Framework. Jadi sangat-sangat limited Big Data Governance Framework, sehingga akhirnya dari sekian sedikit data tersebut saya memilih tulisan dari Big Data dari Albadi 2018. Jadi ada 8 dimensions, ada communication data management, ada data storage, monitor quality, optimize and compute, stakeholder selection, organizational structure, scope, and policy and standard setting. Jadi teman-teman dengan basic komputasi statistik mungkin teman-teman bisa mudah-mudahan bisa mendapatkan insight baru, karena nanti teman-teman ketika menggunakan big data atau menggunakan data analisis atau ketika nanti sudah bekerja atau bahkan melakukan riset pasti bersinggungan dengan begitu banyak stakeholder, statistician, business analyst, even managers, kemudian mungkin ketemu dengan pihak swasta dan sebagainya. Kita semua berbicara dengan bahasa yang berbeda. Belum tentu bisa saling memahami satu sama lain. Jadi harapannya Big Data Governance itu untuk membantu bagaimana kita bisa berkomunikasi satu sama lain sehingga tujuan atau goals dari riset atau proyek ini bisa dilaksanakan secara baik. Saya juga tidak akan menjelaskan secara detail terhadap Big Data Governance Framework for Official Statistic ini. Kalau teman-teman tertarik, karena keterbatasan waktu juga, tertarik bisa teman-teman lihat. Kebetulan paper ini juga sudah publish begitu. Jadi inspired dari pekerjaan teman-teman di DAPS sebenarnya ketika saya melakukan riset di tahun 2022. Jadi Big Data Governance Framework for Official Statistics itu belum banyak di berbagai official statistik atau NSO di dunia, sehingga saya coba untuk propose Big Data Governance Framework untuk official statistik melalui paper ini. Ada beberapa layer, objective, dimensions, principles, policy, strategies, and components and infrastructures. Tapi mungkin yang bisa saya soroti sedikit, yang mungkin kita perlu aware adalah, sebentar, saya coba geser sedikit. Kalau kita lihat di principles, mungkin kita harus aware terhadap ethical and legal compliance. Jadi Belanda atau Europe, mereka sangat-sangat aware terhadap governance aspek. Mereka punya begitu banyak rules and regulations sebelum mereka menjalankan satu sistem atau menjalankan satu apps atau menjalankan satu mekanisme architecture. Di Indonesia mungkin kita tidak terlalu banyak regulasi yang kita punya. Kita baru punya personal data protection itu 2022 akhir. Kalau mereka di sana, mereka sudah punya GDPR untuk protecting data privacy dari bertahun-tahun sebelumnya. Bahkan sekarang mereka sudah punya Digital Marketing Act, mereka punya Service Marketing Act, mereka punya AI Act, dan mereka punya act yang lain. Jadi all those elements, people, business, enterprises, government, sebelum punya architecture dan lain-lain, harus comply dengan all of those acts tadi. Indonesia mungkin belum mengarah ke sana, tapi mudah-mudahan ke depan kita bisa mengarah ke sana. Kenapa? Karena kalau kita tidak comply dengan regulation, memang regulation itu terkesan seperti kayak bottleneck begitu. Tapi kalau kita tidak comply, oke, kita bisa run sekarang, tapi di tengah-tengah nanti kita bisa ketemu problems gara-gara tidak ada rules atau tidak ada law-nya atau tidak ada regulasinya atau tidak comply sama regulations. Akhirnya stuck dan jadi masalah. Jadi better di depan kita coba analyze dulu kira-kira apa saja law regulation yang kita harus comply, dan tentunya ini kita harus koordinasi. Nggak bisa dikerjakan sendiri oleh misalnya teman-teman dengan background legal person misalnya, atau teman-teman yang background statistik aja misalnya, tapi harus bersama-sama. Makanya Big Data Governance Framework ini tujuannya adalah dia cukup besar dan mudah-mudahan komprehensif dan bisa dilihat oleh berbagai macam stakeholder atau pihak yang dengan backgroundnya masing-masing. Sehingga, oke, kalau saya mungkin lebih fokus ke protection and privacy. Mungkin yang jago business analyst, mereka fokus ke fairness. Fairness itu adalah jangan sampai kita merugikan pihak penyedia data, karena kita maunya, let's say, for free misalnya. Tapi mereka harus, sebenarnya itu nggak bisa free-free banget gitu. Kita tetap berbayar, tapi ya elemen-elemen yang harus dibayar itu apa saja gitu, komponennya itu apa saja. Jadi ada konsep fairness di sana. Jadi tidak merugikan satu sama lain. Jangan sampai kita sebagai government juga bayar terlalu mahal, padahal sebenarnya harganya nggak terlalu mahal gitu. Jadi konsep of fairness mungkin bisa dilihat oleh mereka dengan background business analyst. Data ownership, partnership, cyber security, kemudian juga ada research development, dan di bidang atau di layer paling bawah adalah
data ekosistem yang saya pikir sangat-sangat perlu untuk dibangun. BPS saya pikir tidak bisa bekerja sendiri untuk, oke, kita punya big data inspirations, let's say. Kita punya begitu banyak keinginan melakukan big data A, B, C misalnya, tapi kita nggak punya human resource yang cukup dan kita tidak tahu maturity levelnya seperti apa. Dan saya pikir itu harus bekerja sama dengan research institute, bekerja sama dengan university untuk melihat level atau menciptakan maturity level dari big data use tersebut. Kemudian, Kemudian how to apply big data governance, saya tinggal beberapa slide lagi, semoga bisa dipercepat. Jadi how to apply big data governance to DT, jadi sedikit saja. Jadi teman-teman kalau misalnya tertarik untuk menggunakan big data something ke depannya, paling tidak ada 3 hal yang bisa bisa di-initiate terlebih dahulu. Kita identifikasi stakeholder-nya dulu siapa saja. Business analyst, computer statistik, data scientist, kemudian business analyst, kemudian statisticians, managers, even pihak luar, eksternal, dan lain sebagainya. Kita coba bikin list, kemudian apa saja identification of law and regulations-nya yang harus kita comply. Kemudian ada satu hal yang saya propose di riset saya itu documentation framework for architecture decisions. Jadi satu kelemahan kita adalah sampai sekarang bahkan yang saya temukan di BPS, kita dokumentasinya kurang terlalu baik. Jadi ketika misalnya semua keputusan yang terkait IT dan bukan saya yang saya temukan based on the research gitu ya, sekarang sudah ada, tapi I think it could be improved. Sebagai contoh, case-nya adalah ketika ada auditor dari BPK tahun 2000 sekian, 2022, datang ke BPS bertanya tentang keputusan IT atau keputusan penggunaan NPD di tahun 2018 misalnya. Mungkin orang tersebut bisa menjawab, tapi belum tentu kalau misalnya ternyata ada pergantian human resource, pergantian pegawai, tentu tidak bisa menjawab dengan baik. Dan itu tidak terdokumentasi dengan baik. Jadi saya coba propose documentation framework for architecture decisions. Jadi kalau misalnya terjadi perubahan person, terjadi perubahan orang, terjadi perubahan sistem, atau untuk auditor, atau mungkin untuk transparansi, atau untuk tracking decisions, itu kita punya dokumentasi yang cukup baik. Karena kita bekerja sebagai statistic officers, kita tentu harus comply dengan GSBPM, Generic Statistical Business Process Model, mulai dari specify needs, design, build sampai evaluate, kemudian apply UN Fundamental Principle of Official Statistics. Jadi penting banget teman-teman, kita mungkin di sini agak abai dengan UN Fundamental Principle of Official Statistics, bukan abai, tapi mungkin kita tahu, tapi kita tidak terlalu mendalami lah per se. Tapi ketika saya menghadiri beberapa conference di luar, menghadapi beberapa meeting di luar dengan NSO yang lain, mereka sangat-sangat concern dengan UN Fundamental Principle of Official Statistics tersebut. Tapi saya pikir juga, atau diskusi juga dengan beberapa stakeholders dan beberapa responden, sebenarnya UN Fundamental Principle of Official Statistics ini juga harus perlu di-revise, apalagi kalau kita menggunakan big data begitu. Jadi mungkin ini sudah terlalu, atau bisa dibuat lebih fleksibel seharusnya. Tidak rigid harus apply ke 10 yang tadi. Ini contoh list of law and regulation untuk digital twin. Dibikin listnya apa saja law di bidang atau law yang konvensional, non-technological, yang technologicalnya apa saja seperti architecture viewpoint, architectural framework, code, dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah contoh dari decision detail viewpoint. Di sebelah kanan teman-teman bisa lihat ada skenario. Oke, saya ada menggunakan NPD sebagai sources of smart and sustainable tourism. Nah, itu bagian di JSBP-nya di mana? Di specify needs. Kemudian activities on digital twin itu di mana? Oh, mungkin di data source. Nah, isunya tuh terkait ini apa? Jadi kita bikin list isunya apa saja. Selanjutnya decision-nya itu apa? Alternatifnya apa? Argumennya apa? Related decision-nya apa? Dan lain sebagainya. Stakeholder-nya siapa saja. Jadi dokumentasi ini harapannya memudahkan juga kalau misalnya ternyata ada pergantian person. Misalnya saya pindah ke tempat KTIP nih sekarang gitu kan, pindah ke KTIP dan saya harus handle NPD atau saya harus terlibat di NPD. Tapi how to start this? Itu kan saya juga kadang bingung ya, dari mana nih mulainya? Pasti saya harus diskusi dengan teman-teman yang sudah expert, dan kalau misalnya ada documentation framework ini akan sangat-sangat membantu begitu. Almost finish. Ini adalah contoh decision relationship viewpoint. Jadi banyak decision di architecture viewpoint. Jadi kita lihat hubungannya dari A ke B dan sebagainya.
Dan the last one key points yang pertama sustainable tourism itu adalah multi stakeholder initiative. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri, kita harus berkolaborasi. Big data governance yang kedua, big data governance itu kita harapannya kalau kita adopt this framework sebelum kita memulai big data analysis atau the use of big data, kita analyze dulu depan seperti apa, potensinya seperti apa, risknya seperti apa, sehingga bisa kita mitigate di awal, low compliance-nya seperti apa, sehingga kita bisa analyze di depan sebelum untuk mitigate risk atau address challenge tersebut. Kemudian ada satu konsep juga yang saya coba perkenalkan yaitu data sustainability. Ada beberapa pihak yang propose data sustainability saat ini, tapi kalau dari saya sendiri, saya propose untuk data sustainability itu relate kepada data source, data access, technology, budget, and also the regulation. So sustainability does not just happen unless we plan for it. Jadi ya kalau kita mau lebih sustainable tentu kita harus planning dan kita bisa menggunakan big data dan lain sebagainya untuk sebagai sumber data planning tersebut atau program tersebut. Terima kasih, thank you. Full thesis bisa dilihat di QR code sini, sudah available online juga. Terima kasih Bu Erna, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Eko Rahmadian PhD atas paparannya yang sangat menarik, komprehensif, dan juga membawa kita berwisata ya ke Belanda, ke tempat-tempat wisata Indonesia gitu ya, dan banyak ilmu baru yang kita dapatkan. Gitu. Kita lanjutkan kepada narasumber kedua kita, yaitu Bapak Dr. Gama Banu Putra Sahibin. Kepada Bapak Dr. Gama, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Erna. Saya izin share screen. Silakan, Pak. Ya, sudah terlihat, Pak. Excellent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama saya ucapkan kepada pimpinan Polsat SDS, dalam hal ini adalah Wadir 1, Bapak Profesor Setia Pramana, kemudian Bapak Kaprodi, Pak Ibnu, terima kasih telah memberikan kesempatan dan memfasilitasi kuliah pada hari ini. Kemudian yang terhormat juga kepada Pak Eko sebagai narasumber, kemudian Bapak Ibu dosen serta mahasiswa. Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat. Jadi izinkan saya untuk share pada kuliah ini mengenai model spatial time series. Jadi untuk concern penelitian saya sendiri sebenarnya adalah pada pemodelan time series, gitu ya. Nah, ada 3 outline di sini. Yang pertama adalah univariate time series, kemudian multivariate time series, dan model spatial time series. Tapi mungkin tidak terlalu dalam, akan di-sharing karena keterbatasan waktu. Nah, yang pertama adalah mulai dari model time series. Seperti kita ketahui bahwa model time series itu berdasarkan jumlah variabel endogen dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama adalah ketika jumlah variabel endogennya 1, itu kita mengenal univariate time series. Ada model ARIMA, ada fungsi transfer, dan seterusnya sampai dengan ARIMA dengan outlier. Nah, kemudian multivariate time series ketika kita berhubungan dengan jumlah variabel endogennya itu lebih dari 1. Ada model var, PCM, star, G-star, dan seterusnya sampai dengan TSP var. Nah, di mana model star, G-star, SP-var, dan TSP-var inilah beberapa model spatial time series yang nanti akan kita bahas. Nah, yang pertama univariate time series. Dalam hal ini kita bahas mengenai auto-regressive integrated moving average atau ARIMA. Nah, di mana pada model ARIMA ini peramalan suatu variabel suatu periode itu dapat memanfaatkan nilai daripada variabel itu sendiri pada periode-periode sebelumnya. Nah, misalkan ketika kita ingin melakukan peramalan produksi beras di Jawa Tengah. Jadi untuk membuat model ARIMA kita cukup menggunakan satu variabel endogen. Nah, untuk bentuk umumnya seperti ini. Nah, kemudian sebagai contoh ARIMA 200 100. Nah, di mana di sini tadi P ini adalah order autoregresif, D adalah order integrated, Q order moving average, dan huruf besar ini sama ya, tetapi untuk pola musiman.
Nah, jika model ARIMA ini kita formulasikan dengan bentuk umum, maka nanti ujungnya mendapatkan model seperti ini. Nah, dari model ini terlihat bahwa peramalan variabel Y di suatu periode ini hanya dipengaruhi oleh variabel Y itu sendiri. Satu periode sebelumnya, 2 periode sebelumnya, 12 periode sebelumnya, dan seterusnya. Nah, sehingga di sini model ini belum mengaitkan dengan keterkaitan spasial. Kemudian model ARIMA itu sendiri berkembang lagi. Ada model fungsi transfer ketika kita ingin mengakomodir adanya pengaruh variabel eksogen. Kemudian model ARIMA dengan intervensi ketika kita ingin melihat dampak dari kebijakan, misalkan kenaikan atau penurunan harga BBM terhadap inflasi, itu dampaknya seperti apa. Kemudian ketika ingin mengakomodasi outlier, ini ada ARIMA outlier. Dan ketika ingin mengakomodir adanya pola musiman yang berulang tetapi dengan periode yang berbeda. Nah, ini bisa kita akomodir dengan menggunakan ARIMA dengan variasi kalender. Nah, kemudian pada multivariate time series kita bahas mengenai vektor autoregresif. Berbeda dengan ARIMA yang hanya bisa untuk univariat, tetapi pada kenyataannya kita dihadapkan pada variabel yang mungkin memiliki hubungan timbal balik. Misalkan saja adalah pada peramalan pertumbuhan kredit dan pertumbuhan laba. Jadi misalkan pada periode sekarang pertumbuhan laba meningkat. Nah, maka periode selanjutnya itu memungkinkan bahwa pertumbuhan kredit juga akan meningkat karena bank memiliki banyak uang lalu dapat disebarkan kredit gitu ya. Begitu juga ketika pada bulan ini pertumbuhan kredit meningkat, maka pada periode berikutnya kemungkinan besar laba bank juga akan meningkat. Nah, itu berarti menggambarkan adanya hubungan timbal balik. Pada model ARIMA sebelumnya itu belum dapat mengakomodir adanya hubungan timbal balik seperti itu. Maka di sini muncullah model vektor autoregresif. Nah, untuk bentuk umumnya sendiri seperti ini. Jadi dari bentuk umum dapat terlihat bahwa variabel endogen pertama itu tidak hanya dipengaruhi oleh variabel endogen pertama periode 1, periode sampai dengan periode ke P, tapi juga dipengaruhi oleh variabel endogen yang lain, yaitu variabel endogen kedua gitu ya, mulai dari periode 1 sampai dengan P. Begitu juga variabel endogen yang kedua juga dipengaruhi oleh variabel endogen pertama periode 1 sampai dengan periode P. Jadi selain dipengaruhi oleh variabel endogen itu sendiri. Nah, tapi lagi-lagi dari sini kita belum bisa melihat adanya pengakomodasian dari aspek spasial. Nah, kemudian model vektor autoregresif sendiri berkembang lagi ya, sama seperti ARIMA. Ada salah satunya yaitu VAR-X, yaitu untuk mengakomodir pengaruh dari variabel eksogen. Gitu ya. Sehingga bedanya kalau tadi model VAR tadi itu hanya dipengaruhi oleh variabel lag endogen, dirinya sendiri dan variabel lain, tetapi kalau VAR-X sudah dipengaruhi oleh variabel eksogen, ya, variabel eksogen matrix gitu ya. Nah, kemudian mengapa kita perlu mengakomodir adanya aspek spasial? Nah, jadi di sini ada statement legend lah ya, bahwa segala sesuatu saling berhubungan satu dengan yang lain, tetapi sesuatu yang dekat lebih mempunyai pengaruh daripada sesuatu yang jauh. Jadi mungkin bagi mahasiswa atau dosen yang meneliti mengenai spasial, nah mungkin statement ini wajib nih, ya. Jadi atau mungkin sering muncul gitu. Nah, kalau kita analogikan dengan kehidupan sehari-hari, ya ini masuk akal ya. Jadi ketika teman-teman misalkan dekat dengan temannya yang soleh, ya insya Allah jadi soleh. Ketika teman-teman dekat dengan temannya yang rajin, jadi rajin. Ketika teman-teman dekat dengan temannya yang merokok misalkan ya, yang mungkin merokok ya. Kalaupun nggak merokok, ya minimal dapat bau asapnya gitu ya. Oke. Nah, sehingga di sini peramalan nilai suatu variabel bisa saja tidak hanya tergantung pada waktu, tetapi juga bergantung pada lokasi atau ruang. Misalkan ketika kita ingin melakukan peramalan inflasi di suatu daerah, mungkin saja daerah tersebut dalam memenuhi konsumsi komoditasnya itu tidak hanya berasal dari daerah tersebut saja, karena mungkin jumlah konsumsinya itu lebih kecil daripada jumlah produksi, sehingga butuh tuh barang dari daerah lain. Nah, hal ini kan berarti terdapat keterkaitan harga. Ketika harga barang dari wilayah dia tempat ngambil barang itu meningkat, maka harga barang di wilayah tersebut juga akan meningkat, sehingga terjadi keterkaitan spasial dari sisi inflasi. Begitu juga pertumbuhan ekonomi suatu wilayah bisa juga berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi di wilayah lain. Jadi orang bekerja di Bekasi, orang tinggal di Bekasi, kemudian bekerja di Jakarta. Nah, ketika aktivitas ekonomi di Jakarta itu meningkat, yang menyebabkan misalnya outputnya meningkat, tentu bisa berdampak pada meningkatnya jumlah pendapatan orang yang bekerja tersebut. Dia pulang bawa uang banyak ke Bekasi. Di Bekasi dia belanja ya, istilahnya foya-foya ke mall. Nah, otomatis perekonomian di Bekasi pun juga bergerak. Nah, artinya pertumbuhan ekonomi di Jakarta dan di Bekasi juga memiliki keterkaitan.
Nah, sehingga di sini muncullah model ruang waktu atau space time model, yaitu model yang menggabungkan ketergantungan waktu dan ruang yang terjadi pada suatu data runtun waktu. Nah, pada kuliah umum ini kita akan bahas beberapa saja, yaitu star, G-star, SPVAR, SPVAR X, TSPVAR, dan TSPVAR X. Nanti kita akan lihat bagaimana keterkaitan perkembangan model satu dengan model yang lain, yang mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi ya bagi teman-teman mahasiswa. Mungkin suatu ketika teman-teman ingin mengembangkan model space time selanjutnya gitu, atau mungkin mau dihybridkan dengan ilmu yang teman-teman dapat di komputasi statistik. Nah, yang pertama star. Star ini dikenalkan pertama kali oleh Pfeiffer dan Dweck. Mudah-mudahan ejaan saya benar ini. Ini saya udah Google Translate, ejaannya Pfeiffer dan Dweck ya, tahun 1980. Jadi ini menggabungkan unsur dependensi waktu dan lokasi. Nah, jadi ketika kita ingin memodelkan star, kita hanya membutuhkan satu variabel endogen sejenis, tetapi lokasinya berbeda. Misalkan saja ketika kita ingin melakukan peramalan inflasi di Jakarta. Maka peramalan inflasi di Jakarta kita bisa melibatkan atau mengaitkan dengan inflasi di Bogor, inflasi di Tangerang, dan di Bekasi. Begitu juga ketika ingin melakukan peramalan inflasi di Bogor, kita bisa mengaitkan dengan inflasi di Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Seterusnya seperti itu. Nah, untuk bentuk umum dari model star sendiri, ini adalah star 11, di mana order yang besar ini menyatakan order temporalnya atau order waktu, sedangkan yang kecil adalah order spasial. Ini contohnya adalah untuk 5 lokasi. Nah, kalau yang di sini, ini adalah variabel endogennya. Nah, kalau kita lihat di sini ada koefisien autoregresifnya. Kemudian ini P11, ini adalah koefisien space time-nya. Pada model star, koefisien autoregresif dan koefisien space time itu dianggap sama. Gitu. Jadi dianggap sama. Nah, kemudian yang membedakan pengaruh dari tetangga terhadap wilayah tersebut adalah dari nilai bobotnya nanti gitu ya. Nah, yang disebut nanti ini adalah matriks bobot penimbang spasial. Nah, jadi kalau kita jabarkan misalkan Y3T di sini kita jabarkan, maka Y3T atau variabel di lokasi ketiga itu akan dipengaruhi oleh variabel lokasi ketiga pada periode sebelumnya, dalam hal ini ada satu periode sebelumnya. Selain itu juga dipengaruhi oleh variabel lokasi yang lain, variabel lokasi 1, lokasi 2, sampai dengan lokasi kelima untuk periode sebelumnya. Nah, kemudian kalau kita susun dari operasi matriks tadi menjadi bentuk seperti ini Y bintang ini sudah merupakan operasi dari perkalian nilai bobot dengan variabel leg endogen tetangganya gitu ya. Ya, nanti bentuknya seperti ini. Nah, kemudian ketika kita menggunakan jumlah periode sebanyak T, maka kita bisa jabarkan menjadi seperti ini. Jadi karena tadi leg-nya 1, maka dimulai dari Y12 sampai dengan Y1T, karena kan pengamatannya berkurang 1. Nah, jadi intinya nanti dari bentuk seperti ini kita bisa menyederhanakan dalam notasi vektor seperti ini. Vektor matriks Y sama dengan X bar, B star, is error. Nah, errornya diasumsikan berdistribusi normal multivariat. Nah, ketika sudah dibentuk seperti ini, baru kita bisa menduga koefisien dari modelnya. Nah, untuk menduga koefisien dari model bisa menggunakan maximum likelihood estimation atau OLS. Nah, ketika kita mengasumsikan bahwa korelasi error antar persamaan itu tidak ada atau variance error antar persamaan itu tetap, maka kita bisa menggunakan formulanya seperti ini. Nah, kalau seandainya kita menduga bahwa ada korelasi error antar persamaan, jadi berkorelasi antara error persamaan di lokasi satu dengan kedua, gitu ya, atau variance errornya tidak tetap, maka kita bisa menambahkan penimbang dari matriks varian covariance error. Nah, kalau sudah seperti ini sudah gampang, kalian menggunakan Minitab atau menggunakan R, ini bisa gitu ya. Tinggal bagaimana nanti menyusun dari struktur matriksnya saja. Nah, kemudian berkembang model generalized spacetime autoregressive. Jadi ini pengembangan dari model STAR. Nah, model ini dikembangkan oleh Ibu Ruyana tahun 2002 dalam disertasinya The Generalized Spacetime Autoregression Order One Model and its Application to Oil Production Data. Jadi idenya sederhana, namun ide yang sederhana tersebut bisa mengantarkan Ibu Ruyana mendapatkan gelar doktornya. Kenapa? Karena mengandung suatu kebaruan. Nah, sederhananya di mana? Jadi kalau tadi pada model STAR, untuk koefisien autoregresif dan koefisien spacetime-nya dianggap sama, Ibu Ruyana memiliki ide bahwa mungkin saja setiap daerah memiliki pola data yang berbeda gitu ya. Nah, sehingga dia membuat sedemikian rupa sehingga koefisien AR dan space time-nya itu berbeda untuk setiap lokasi. Nah,
Ini adalah bentuk model dari G-star. Ya. Jadi kalau pada model star tadi koefisien autoregresifnya kan skalar. Nah, sekarang dia buat matriks. Begitu juga untuk koefisien space time-nya tadi skalar, sekarang dia buat matriks. Nah, sehingga dengan bentuk model umum seperti ini, setiap variabel di lokasi yang berbeda akan memiliki koefisien autoregresif yang berbeda, begitu juga koefisien space time-nya juga berbeda, gitu ya. Nah, ini kalau dijabarkan untuk model dari variabel endogen di lokasi yang ketiga, maka nanti penjabarannya seperti ini. Nah, kemudian dari bentuk yang tadi kita jabarkan lagi strukturnya seperti ini ya untuk keperluan pengestimasian koefisien model. Nah, nanti ujungnya dapatnya seperti ini ya. Jadi setelah kita jabarkan dengan penggunaan banyaknya periode, nanti akan didapatkan formula vektor Y sama dengan matriks Z B G star plus error ya. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini sebenarnya bentuk pendugaannya sama ya. Baik pendugaan ketika kita mengasumsikan variance error itu konstan dan tidak ada korelasi error atau persamaan, baik ketika kita ingin mengakomodasi kondisi variance error yang tidak konstan dan adanya korelasi error atau persamaan gitu ya. Nah, tetapi tadi berbeda di strukturnya saja. Cuman kalau saya lihat di R sudah ada package-nya, jadi mungkin lebih mudah ya, tinggal menggunakan fungsinya saja. Nah, kemudian tadi pada model star dan G-star melibatkan pembobot spasial ya untuk melihat membedakan antara peran dari tetangga yang pertama dengan tetangga yang kedua dengan tetangga yang selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa bobot yang bisa kita gunakan. Di antaranya yang pertama pembobot lokasi seragam. Nah, ini ketika kita menganggap bahwa memang setiap tetangga ini memiliki peran yang sama atau memiliki akses yang mudah sama-sama diakses gitu ya. Nah, di mana rumusnya adalah nilai bobot dari lokasi ke I dengan ke J itu adalah 1/n, di mana N ini adalah jumlah lokasi lain atau tetangga. Jadi misalkan ada 5 lokasi yang kita gunakan dalam pemodelan, maka N-nya ada 4. Artinya kan dari satu lokasi itu memiliki 4 tetangga. Sehingga di sini matriks pembobotnya adalah seperti ini. Jadi ini adalah nilai pembobot dari lokasi 1 dengan lokasi 1, ya 0. Ya kan? Tidak ada, tapi lokasi 1 dengan lokasi 2 adalah 1/4, lokasi 1 dengan 3 1/4, dan seterusnya. Nah, ini 1/4 semua, karena seragam. Nah, kemudian pembobot yang selanjutnya adalah inverse jarak. Kalau inverse jarak ini dilakukan berdasarkan jarak sebenarnya antar lokasi. Ini formulanya. Jadi, untuk DIJ sendiri adalah jarak antara lokasi ke I dengan lokasi ke J. Oke, nanti ini matriks pembobotnya. Jadi ini sudah didapatkan untuk W12, W13, dan seterusnya. Nah, kemudian pembobot selanjutnya adalah normalisasi korelasi silang. Jadi kalau pada inverse jarak tadi kan berdasarkan jarak. Kalau seragam dianggap sama perannya. Kalau korelasi silang itu didasarkan pertimbangan korelasi antar variabelnya. Jadi langkahnya pertama kita hitung dulu korelasi silang antara variabel di lokasi ke I dengan lokasi ke J untuk lag yang bersesuaian. Jadi kita harus dapatkan dulu nih kira-kira pengaruhnya itu berapa periode sebelumnya. Kalau satu periode sebelumnya berarti yang kita cari adalah korelasi silang dengan X1 seperti itu. Nanti dari korelasi silang ini kita akan dapatkan nilai pembobot di lokasi ke I dengan lokasi ke J dengan formula sebagai berikut gitu ya. Nah, ini contohnya saja. Ini ketika kita ingin menghitung bobot untuk lokasi 1 yang berhubungan dengan lokasi 2 atau W12. Maka caranya kita dapatkan dulu R12-nya dengan lag yang bersesuaian. Katakanlah ini lag 1. Nah, maka di sini kita buat strukturnya. Karena ini lag 1, maka nanti lokasi 1 Y1 dengan lokasi 2 Y2. Karena lag 1, maka Y2T-1. Nah, kemudian berarti yang dikorelasikan adalah mulai dari observasi kedua gitu ya, karena lag-nya kan lag 1, sehingga observasi pertama untuk Y2-nya ini tidak ada. Ini sudah dapat kita korelasikan, maka nanti kita cari untuk korelasi silang yang lain gitu ya, baru nanti didapatkan tuh W12, kemudian begitu juga W13 sampai dengan W15 dan seterusnya. Nah, itu untuk mencari korelasi silang ya untuk pembobotnya. Nah, beberapa langkah pembuatan model G-star
Ya, uji stasionaritas data ya. Kalau dalam TTM series itu wajib uji stasionaritas data. Kemudian identifikasi ada atau tidaknya cross correlation, ini untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya keterkaitan antar wilayah. Lalu identifikasi order star atau G-star untuk melihat kira-kira pengaruhnya itu berapa periode sebelumnya sih. Kemudian kita hitung nilai pembobot spasial, baru kita estimasi koefisien model. Nah, ini agak pindah ke slide berikutnya, agak susah nih. Nah, jadi contoh aplikasinya ini adalah aplikasi Star dan G-Star ya untuk pemodelan inflasi di Dumai, Pekanbaru, dan Batam. Jadi kalau kita lihat di time series plotnya, ini sudah mengindikasikan nih, sudah mencurigai bahwa plotnya mirip-mirip. Nah, kemungkinan ada keterkaitan antara inflasi di Dumai, Pekanbaru, dan Batam. Begitu juga ketika kita agregatkan untuk inflasi tahunan pun polanya mirip. Jadi ini ada indikasi awal. Lalu hasil uji stasionaritasnya, ternyata semua data sudah stasioner. Kemudian untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya keterkaitan spasial, nah kita menggunakan cross correlation. Nah, kalau kita lihat di sini, ini Y1 tadi adalah inflasi dari Dumai. Nah, kita lihat pada leg 1, ini inflasi Dumai ini berkorelasi positif dengan, nah ini positif yang kedua, ini adalah inflasi dari Pekanbaru. Begitu juga memiliki korelasi positif dengan inflasi dari Batam untuk leg 1. Nah, begitu juga untuk daerah-daerah yang lain ya, untuk Pekanbaru dan Batam. Nah, ini indikasi ya, indikasi secara statistik bahwa memang terdapat keterkaitan antar wilayah tersebut. Kemudian kita penentuan order. Jadi berapa periode sih variabel endogen tersebut dipengaruhi oleh periode sebelumnya. Nah, kita lihat dari nilai minimum information kriteria. Nah, kalau dari minimum information kriteria ini didapatkan leg 1 pada pada 1 ya, AR1 dan EMA0. Ini mendapatkan nilai terkecil. Nah, sehingga nantinya order yang kita gunakan adalah order 1. Baru setelah itu kita hitung nilai pembobot spasialnya. Nah, ini menggunakan bobot uniform dan korelasi silang. Tadi sudah dijelaskan untuk caranya. Baru setelah itu kita estimasi koefisien model. Nah, ini saya mengestimasinya dengan menggunakan Minitab. Ya. Nah, jadi di sini koefisien pertama ini adalah menggambarkan koefisien AR. Nah, kemudian koefisien yang kedua ini adalah koefisien space time. Ini adalah untuk model star dengan bobot seragam. Nah, jadi kalau pada star ini koefisien AR maupun koefisien space time-nya ini dianggap sama untuk setiap persamaan di setiap lokasi. Sehingga nantinya untuk inflasi Dumai ini koefisien AR-nya 2,3294. Begitu juga Pekanbaru, begitu juga Batam. Nah, kemudian untuk koefisien space time-nya untuk Dumai, Pekanbaru, dan Batam juga sama 0,38965 gitu ya. Nah, karena untuk koefisien space time-nya ini adalah nanti dikalikan dengan nilai bobot dan dikali nilai lag variabel endogen, maka nanti dipecah lagi menjadi seperti ini. Nah, sehingga kalau seandainya untuk kebutuhan interpretasi, maka bisa kita interpretasikan ketika inflasi di Dumai itu meningkat 1%, maka bulan depan inflasi Dumai akan meningkat 0,23294. Atau ketika inflasi di Pekanbaru meningkat 1%, maka inflasi di Dumai akan meningkat 0,194825 dan seterusnya. Jadi interpretasinya seperti itu. Nah, kalau untuk normalisasi korelasi silang ini didapatkan seperti ini ya. Jadi berbeda dengan seragam tadi kan, untuk pengaruh dari tetangga itu sama gitu ya, karena seragam bobotnya. Tapi kalau ketika menggunakan normalisasi korelasi silang karena nilai bobotnya berbeda, ini menjadi berbeda juga. Jadi kalau kita lihat di sini ternyata pengaruh dari inflasi Pekanbaru itu lebih tinggi terhadap inflasi Dumai dibandingkan inflasi Batam terhadap inflasi Dumai. Oke. Nah, kemudian lanjut ini aplikasi dari model G-Star ya. Jadi tadi diolah dengan Star, kemudian sekarang dimodelkan dengan G-Star. Nah, berbeda dengan Star, kalau pada model G-Star ini koefisien autoregresifnya untuk tiap lokasi berbeda. Jadi 0,4567 ini adalah koefisien autoregresif untuk model inflasi Dumai. Kemudian 0,014 ini untuk Batam, 0,0352 ini untuk Pekanbaru. Begitu juga untuk space time-nya, mereka berbeda baik untuk Dumai maupun Pekanbaru maupun untuk Batam gitu ya. Nah, ini modelnya seperti ini. Kemudian jadi kita bisa melihat mana yang lebih berpengaruh. Tapi kalau karena seragam, maka dia terlihat sama ya, karena kan bobotnya seragam gitu ya. Nah, mungkin perbedaan itu akan terlihat ketika kita menggunakan normalisasi korelasi silang. Jadi kita bisa melihat mana yang lebih berpengaruh terhadap inflasi Dumai.
atau mana yang lebih berpengaruh terhadap inflasi Pekanbaru. Jadi daerah mana gitu ya. Nah, kemudian untuk memilih tujuan peramalan ya tentu kita lihat dari kinerja peramalannya ya dengan menggunakan RMSE dari data testing. Jadi model seperti teman-teman ketahui mungkin modelnya dibangun dari data training, kemudian dicobakan di data testing lalu dihitung RMSE-nya. Nah, ketika kita lihat, kita bandingkan ternyata model G-Star memiliki nilai RMSE yang lebih kecil dibandingkan model STAR. Maka nanti untuk peramalan itu akan dilakukan dengan menggunakan model G-Star. Nah, ini adalah time series plot ya dari penggunaan model G-Star gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini memang masih ada titik-titik yang secara pola sudah mirip ya, tetapi memang ada titik-titik yang masih belum dekat dengan data aktualnya. Nah, maka di sini adalah pengembangan dari model G-Star, yaitu G-Star X. Karena mungkin saja inflasi tidak hanya dipengaruhi oleh inflasi daerah lain, tapi bisa saja dipengaruhi oleh kejadian Hari Raya Idul Fitri. Maka disinilah muncul G-Star variasi kalender. Atau bisa saja dipengaruhi oleh adanya kenaikan atau penurunan harga BBM. Maka bisa dilanjutkan dengan menggunakan G-Star intervensi. Gitu. Atau bisa juga ada pengaruh dari suku bunga. Maka bisa menggunakan G-Star dengan variabel exogen. Seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya pengembangan model selanjutnya adalah space-time vector atau regresif. Jadi kalau pada model STAR dan G-Star tadi hanya bisa mengakomodasi keterkaitan antar wilayah, tetapi untuk satu jenis variabel endogen saja. Nah, padahal dalam kenyataannya mungkin saja tiap variabel itu memiliki hubungan timbal balik, gitu ya. Nah, sehingga kita tidak hanya ingin mengaitkan satu variabel di satu lokasi dengan variabel yang sejenis lokasi yang lain. Kita ingin mengaitkan juga satu variabel di suatu lokasi dengan variabel jenis yang lain di lokasi yang lain. Nah, untuk star dan G-star tidak dapat mengakomodir hal tersebut, maka di sini berkembanglah model space-time vector autoregresif. Nah, contohnya saja ketika kita ingin melakukan peramalan inflasi dan outflow uang kartal di Yogyakarta, Semarang, dan Solo. Nah, ini selain kita bisa mengaitkan inflasi di setiap kota, kita juga bisa mengaitkan inflasi di suatu kota dengan outflow kota lain gitu. Dan juga kita bisa mengakomodasi adanya timbal balik hubungan antara inflasi dan outflow. Nah, ini susah nih slide-nya nih. Nah, untuk bentuk umumnya sendiri seperti ini, model SPVAR. Ya. Jadi kita lihat saja yang INKT, ini artinya variabel endogen ke K di lokasi ke N. Ini tidak hanya dipengaruhi oleh variabel variabel endogen di lokasi ke N saja. Ya, jadi variabel endogennya di variabel endogen ke 1 sampai dengan variabel endogen ke K besar di lokasi ke N saja. Tetapi juga bisa dipengaruhi oleh variabel endogen ke 1 sampai ke K besar di lokasi-lokasi yang lain. Nah, jadi dari sini bisa terlihat. Jadi selain bisa mengakomodasi adanya pengaruh dari eh, daerah lain, tetapi juga kita bisa mengakomodasi adanya pengaruh hubungan timbal balik dengan menggunakan SPVAR. Ini saya kesulitan pindah ke slide berikutnya nih. Mohon maaf. Mungkin di end slow dulu boleh Pak? Stop share dulu ya. Apa end slide show ya. Oke, Coba ulang aja. mungkin saya nggak usah di ini kali ya, di slideshow ya.
Nah, jadi ini dari bentuk umum yang awal ya. Kemudian nanti kita bentuk dalam vector dan matriks. Baru setelah itu nanti bisa kita lakukan pendugaan ya, pendugaan koefisien parameternya gitu ya. Nah, untuk langkah-langkahnya sama ya dalam setiap time series itu uji stasionitas. Kemudian identifikasi adanya keterkaitan spasial atau tidak. Kemudian identifikasi order temporalnya, kemudian hitung nilai pembobot spasial, baru lakukan estimasi koefisien model. Nah, kemudian model SPVAR berkembang lagi tahun 2020 oleh Ibu Sumarminingsih. Nah, ini juga dalam disertasinya SPVAR dengan kalender variasi. Jadi model SPVAR yang bisa mengakomodir adanya pengaruh dari musiman tetapi dengan pola yang periode yang tidak sama ya. Jadi seperti Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri kan seperti tahun ini kan bulan April ya. Kemudian tahun lalu April, tahun sebelumnya lagi Mei. Nah, jadi pola berulang seperti itulah yang sulit ditangkap dengan menggunakan musiman biasa. Sehingga Ibu ini mengembangkan SPVAR dengan kalender variasi. Nah, sebenarnya idenya sederhana. Untuk menangkap itu adalah dengan menambahkan variabel dummy saja. Nah, menambahkan variabel dummy, tetapi di sini variabel dummy-nya ada beberapa. Yang pertama adalah variabel dummy untuk 1 bulan sebelum kejadian Hari Raya Idul Fitri. Nah, tetapi ini dipecah lagi, yaitu 1 bulan kejadian Hari Raya Idul Fitri minggu pertama, minggu kedua, dan minggu keempat gitu ya. Sehingga di sini XB-nya ini ada 4, XB1, XB2 sampai dengan XB4 ya. Begitu juga variabel dummy yang kedua adalah variabel dummy ketika terjadinya Hari Raya Idul Fitri. Itu pun dipecah. Apakah terjadinya di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Sehingga nanti di sini variabel dummy-nya juga ada 4 gitu ya. Jadi, tapi meskipun idenya sederhana, karena ini memiliki kebaruan, akhirnya jadilah ini disertasi oleh Ibu Sumarminingsih. Jadi beliau ini dosen di Unibrau. Gitu ya. Nah, kemudian berkembang lagi SPVAR dengan variabel exogen matrix. Kalau sebelumnya SPVAR itu hanya mengakomodir non-metrik ya, variasi kalender itu kan non-metrik. Lalu bagaimana kalau tadi ada pengaruh-pengaruh variabel exogen metrik? Akhirnya ditambahkanlah di sini variabel exogen metrik. Nah, tentu nanti ada tambahan tahap yaitu untuk menentukan order dari variabel exogen itu berapa gitu ya. Nah, kemudian berkembang lagi jadi threshold spatial vector autoregressive X atau TSP-VAR X. Nah, ini berdasarkan atau mempertimbangkan bahwa hubungan antar variabel ekonomi biasanya tidak linear. Dan di mana ketidaklinearan hubungan antar variabel ketika dimodelkan secara linear akan menyebabkan pendugaan koefisien model tidak sesuai. Gitu. Nah, sehingga dengan model TSP-VAR X ini sudah bisa mengakomodir pengaruh variabel eksogen, keterkaitan spasial, hubungan timbal balik, dan ketidaklinearan hubungan antara variabel endogen dan predetermine secara sekaligus gitu ya, secara bersamaan. Nah, ini idenya pun sederhana, yaitu membagi data menjadi beberapa rezim, lalu memodelkannya dengan menggunakan model SPVAR-X tadi. Jadi ketika kita membentuk SPVAR-X 2 rezim, maka di sini ada 2 rezim model, ya rezim pertama kita modelkan, rezim kedua kita modelkan. Begitu juga sampai dengan ketika kita ingin membuat SPVAR-X G rezim, maka di sini ada sebanyak G model. Nah, lalu bagaimana membagi modelnya? Itulah berdasarkan nilai threshold dan variabel threshold yang terpilih. Lalu bagaimana caranya? Nah, caranya yang pertama, misalkan kita tetapkan dulu variabel threshold yang akan kita evaluasi nilai thresholdnya. Kemudian kita tentukan besar order P dan order Q. Kemudian tentukan batas terbesar nilai delay. Nah, di mana batas terbesar nilai delay itu biasanya adalah nilai maksimum dari order P. Kemudian kita tentukan batas terendah dan batas tertinggi dari nilai threshold. Sehingga nanti calon nilai threshold itu berada di antara rentang ini. Nah, dari nilai threshold itu kita evaluasi mana nilai threshold yang terbaik. Nah, caranya bagaimana? Kita lakukan pembagian data untuk seluruh kemungkinan nilai delay dan threshold tadi. Setelah itu kita lakukan pendugaan koefisien model di setiap rezim berdasarkan seluruh kemungkinan pembagian data. Lalu kita hitung nilai fungsi learn likelihood-nya di rezim 1 dan rezim 2 misalkan. Nah, kemudian kita totalkan nilai learn likelihood-nya, maka nanti nilai threshold yang terpilih adalah nilai threshold yang mampu memaksimumkan total learn likelihood. Nah, itulah nanti dasar nilai threshold yang menjadi dasar pembagian data. Gitu ya. Jadi nanti untuk koefisien modelnya itu dilakukan pendugaan koefisien model dengan menggunakan dasar dari nilai threshold yang terpilih tadi.
Nah, begitu juga untuk mendapatkan model TSP var X G rezim, ya idenya sama ya, sama saja. Jadi intinya kita mencari nilai threshold yang terbaik. Setelah itu kita cari nilai learn likelihood untuk rezim 1 sampai dengan rezim ke G untuk semua kemungkinan nilai threshold. Lalu dari situ kita cari total nilai thresholdnya, lalu nilai threshold mana yang bisa menghasilkan total nilai threshold yang maksimum. Nah, kalau nilai threshold yang maksimum total likelihood yang maksimum, berarti itu nilai threshold yang terbaik. Nah, berarti itulah yang akan menjadi dasar pembagian rezim dan untuk pengestimasian koefisien model TSP var X. Nah, ini untuk langkah-langkahnya, saya kira kurang lebih sama ya dengan yang sebelumnya. Kemudian ini ada hasil dari kajian simulasi perbandingan antara TSP var X dan SP var X, di mana intinya adalah didapatkan ketika terjadi ketidaklinearan hubungan antara variabel endogen dan predetermined, model TSP var X ini menghasilkan kinerja peramalan yang lebih baik dibandingkan SP var X, gitu ya. Kemudian kalau berdasarkan ukuran sampelnya, ini disimpulkan bahwa semakin tinggi ukuran sampel, maka TSP var X akan semakin baik, gitu ya. Meskipun sebenarnya pada ukuran sampel 120 pun ini untuk TSP var X lebih baik daripada SP var X, tetapi dengan peningkatan ukuran sampel maka dia akan semakin baik lagi. Nah, untuk aplikasinya ini adalah aplikasi untuk inflasi dan outflow uang kartal di Yogyakarta, Solo, dan Semarang. Ini adalah time series plotnya. Nah, kemudian ini hasil identifikasi keterkaitan antar lokasi dan ini sudah dihasilkan memang terdapat keterkaitan ya antara inflasi di ketiga kota tersebut, begitu juga outflow-nya. Lalu masuk ke tahap pemilihan order temporarnya, didapatkan order 1 gitu ya. Kemudian order lag exogen ya didapatkan juga order 1. Dan identifikasi ketidaklinearan, ternyata memang terdapat ketidaklinearan hubungan antara variabel endogen di ketiga lokasi dengan variabel predetermined-nya. Sehingga kita coba untuk memodelkan dengan TSP var X. Dan ternyata dengan menggunakan bobot penimbang seragam, betul, dari TSP var X, 18 model TSP var X yang dibuat, ternyata 13 diantaranya atau 72,22% itu memiliki nilai AIC yang lebih kecil daripada SP var X dan SP var. Berarti mengindikasikan bahwa memang model TSP var X ini lebih baik dibandingkan SP var X dan SP var. Nah, ketika menggunakan bobot penimbang normalisasi korelasi silang pun sama ya. Jadi 81,25% itu menunjukkan bahwa model TSP var X itu lebih baik dibandingkan SP var X dan SP var. Nah, akhirnya dilihat dari sisi kinerja peramalannya, dan di sini didapatkan bahwa yang terbaik adalah untuk TSP var X dengan 3 rezim dengan pembobot seragam ya, karena nilai RMS-nya terkecil. Baik. Nah, kemudian ketika dimodelkan, ternyata masih ada yang kurang memuaskan. Jadi ada 11 kejadian ya. Jadi dari 11 kejadian ini nilai data aktualnya itu kurang dekat dengan data ramalan gitu ya. Di mana dari 11 kejadian yang menyebabkan jauhnya hasil ramalan dengan data aktual inflasi, 7 diantaranya merupakan kejadian kenaikan dan penurunan harga BBM. Nah, begitu juga untuk outflow uang kartal. Jadi ada 18 kejadian yang kurang dekat. Di mana 15 kejadian itu akibat adanya kejadian Hari Raya Idul Fitri. Nah, memang pada modelan TSP var X yang ini belum tertangkap ya kejadian tersebut. Maka kemudian kita lanjutkan dengan penambahan variabel subset ke-12. Harapannya untuk kejadian-kejadian Idul Fitri itu dapat tertangkap. Begitu juga kita tambahkan dummy kenaikan dan penurunan harga BBM. Nah, ketika dilihat dari RMSE-nya, ternyata baik dari RMSE data testing dan training itu untuk TSP var X yang ditambahkan subset ke-12 dan dummy itu sudah lebih kecil dibandingkan TSP var X yang sebelumnya. Nah, ini hasil setelah ditambahkan subset ke-12 dan dummy tadi untuk inflasi. Ini untuk outflow. Kemudian ini adalah modelnya gitu ya. Dan ini hasil ramalannya gitu ya. Semuanya. Dan akhirnya sampai pada kesimpulan untuk perbedaan dari beberapa model space time tadi ya. Jadi pada model star hanya bisa mengakomodir hubungan space time. Pada G-star dia berkembang lagi dapat mengakomodir perbedaan koefisien autoregresif dan space time-nya untuk tiap persamaan. Berkembang G-star X untuk mengakomodir variabel eksogen,
berkembang SPVAR, jadi untuk mengakomodir hubungan timbal balik antar variabel endogen, berkembang SPVAR X untuk mengakomodir juga pengaruh variabel eksogen, dan TSPVAR X. Jadi untuk mengakomodir juga hubungan yang tidak linear antar variabel endogen. Ya, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi teman-teman KS jika ingin mengembangkan model spatial time series yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Gama. Saya ingin meminta maaf nih secara pribadi, sepertinya saya koreksi nama Bapak ya dari awal, tadi saya salah. Ya, nggak apa-apa, Bu. Ya, karena maklum baru kenal. Paparannya yang sangat luar biasa rumit ya. Mungkin buat teman-teman KS ini semoga bisa mengikuti ya, terutama anak-anak teman-teman ini ya, teman-teman mahasiswa sains data ya, masih relate lah, dapat Arimax gitu ya, masih bisa agak nyambung gitu. Baiklah hadirin sekalian, kita masuki sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan serta seluruh mahasiswa Politeknik Statistika STIS yang hadir kuliah umum untuk dapat bertanya. Boleh secara langsung, silakan raise hand atau mengetikkan pertanyaan di kolom chat. Ditunggu. Yang penelitiannya mungkin peramalan. Beberapa mahasiswa saya melakukan penelitian peramalan ya. Menggunakannya Arimax sih, belum serumit yang tadi dijelaskan oleh Bapak Gama gitu ya. Atau yang terkait pariwisata dengan Bapak Eko, sebenarnya sudah ada yang bertanya di kolom chat langsung ke saya. Mungkin yang ingin bertanya langsung silahkan. Baik, karena sambil menunggu juga pertanyaan, mungkin saya bacakan ini ada mahasiswa, teman mahasiswa yang bertanya, ya, yaitu Saudara Ahmad Zain Abid Muhabbab kepada Bapak Eko Rahmadian PhD. Tadi paparkan itu kita menyisipkan antara desain dengan maaf ya, pertanyaan kepada Bapak Dr. Eko, yaitu sepengetahuan saya, digital twin digunakan untuk simulasi data yang bersumber dari big data, seperti IoT atau Internet of Things. Apakah digital twin dapat juga diterapkan dalam pendekatan simulasi konvensional survei yang ada di BPS? Kalau bisa, bagaimana gambaran implementasinya? Terima kasih. Terima kasih banyak. Tadi pertanyaan dari Ahmad Zainal. Ahmad Zain Abid. Abid panggilannya. Ahmad Zain Abid. Ya. Halo Mas Abid, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau menurut pendapat saya, digital twin tidak bisa digunakan untuk data survei konvensional BPS karena konsep dari digital twin itu sendiri datanya harus mengalir secara sustainable terus-menerus real time dari physical world menuju ke model atau virtual model. Jadi sepertinya tidak bisa digunakan karena kan data dari BPS atau data konvensional itu takes time dan bukan datanya juga bukan data dalam bentuk real time. Tadi betul seperti Ahmad Zain katakan melalui IoT, melalui sensor dan lain sebagainya, dan datanya tentu kita harus menggunakan big data. Jadi sepertinya data konvensional BPS belum masuk konsep untuk digital twin. Semoga bisa menjawab. Thank you. Baik, terima kasih Pak Eko atas jawabannya. Ini ada Abid nih, ada Abid ya. Abid sudah puas belum dengan jawaban Pak Eko? Alhamdulillah sudah puas, Bu. Nggak mau ini ya ditambah ya. Mungkin nambah sedikit. Berarti silakan. semisal kita menggunakan data digital seperti IoT itu mungkin data konvensional itu bisa dijadikan sebagai komplement data ini ya? Atau gimana, Pak? Bisa, betul. Jadi kalau misalnya data konvensional itu bisa menjadi kayak variabel tambahan untuk ketika kita melakukan intervensi atau policy atau namanya ya intervensi kepada virtual model itu bisa dijadikan data tambahan. Tapi untuk data main atau data primer sendiri belum bisa. Baik, terima kasih Pak Eko. Baik, terima kasih Abid dan Pak Eko. Ini ada pertanyaan kedua
lagi-lagi kepada Pak Eko nih pertanyaannya. Atau mau ditanyakan langsung oleh Najwa Azrai? Oke, saya bacakan. Yaitu terkait kebijakan pemerintah tentang data simulasi yang mungkin terkait dengan digital twin technology. Saya pernah membaca terkait perusahaan penerbangan menggunakan mesin learning untuk melakukan simulasi harga tiket berdasarkan pola tahun sebelumnya. Dan hal tersebut berpengaruh pada naik turunnya penumpang yang jelas berkaitan dengan mungkin jumlah penumpang ya yang jelas berkaitan dengan pariwisata. Apakah ada langkah pemerintah untuk mengambil peran di situ, mengingat peran tersebut krusial? Terima kasih Najwa, pertanyaannya bagus sekali. Memang kalau kita terkait policy analysis atau kebijakan pengambilan pricing di tiket pesawat, tiket kereta dan lain sebagainya, sepertinya masih cukup menjadi polemik ya. Tapi saya lihat sejauh ini pemerintah sudah mengambil beberapa tindakan begitu atau beberapa mereka tentu tidak menerapkan aturan-aturan yang sangat rigid, tapi berusaha untuk tadi mengakomodir berbagai macam aspek atau pihak. Ada batas atas atau batas bawah dari pihak pemerintah yang ditetapkan untuk pricing harga. Tapi memang perlu komunikasi lebih lanjut sebenarnya antara pemerintah dan pihak airlines karena harga tiket pesawat di Indonesia itu masih cukup mahal ya, cukup tinggi, dan itu mempengaruhi jumlah wisatawan yang jumlah wisatawan di Indonesia sendiri karena bagaimana kita bisa traveling kalau misalnya ternyata harga tiketingnya sangat-sangat tinggi. Tapi di satu sisi kita juga harus melihat dari aspek bisnisnya juga karena kan mereka juga punya tentu tidak ada airlines yang mau merugi juga kan begitu. Saya pikir harus terus ya tripartit ini terus berkomunikasi, dan kalau bicara aturan pemerintah sepertinya sudah ada aturan yang diterapkan tapi tidak bisa diterapkan hitam putih begitu. Tetap harus ada apa istilahnya ya, em, saya lupa nama istilahnya, semacam tarik ulur gitu atau kompromi. Harus ada kompromi at the end. Em, Mungkin seperti itu. Jadi pendekatannya ya peraturan itu perlu, tapi persuasif itu lebih lebih baik. Dan harapannya memang komunikasi ini dilanjutkan, terutama kalau kita bicara, dan ini juga terhadap penyediaan data. Kita harus ketemu sama right person di airlines itu sendiri, karena kadang kita harus memikirkan, atau kalau kita bisa ketemu orang yang tepat dan mereka bisa berpikir lebih lanjut tentang public goods atau manfaat lebih luas instead of manfaat yang lebih kecil atau profit oriented, itu tentu akan lebih baik. Mungkin kalau ada tanggapan dari Najwa, silakan. Silakan Najwa, ada tanggapan? Feel free ya. Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Eko atas jawabannya dan juga Najwa atas pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lagi? Teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dosen, mungkin untuk Pak Gama juga, kalau ada pertanyaan untuk Pak Gama misalnya, dan Pak Eko. Pak Gama, risetnya bagus sekali. Kayaknya itu potensial diterapkan untuk sustainable tourism, data spatial, data environment. Keren. Terima kasih Pak Eko. Ya mungkin kalau belum ada saya bertanya ke Pak Gama ya. Gini Pak Gama, kemarin kan beberapa penelitian kami itu melakukan peramalan dengan machine learning gitu ya. Cuma setelah kami evaluasi gitu, nggak semua sih ya, tetapi kebanyakan dengan beberapa indikator yang berbeda gitu ya, beberapa indikator yang berbeda. Jadi kita membandingkan antara konvensional dengan machine learning. Konvensionalnya itu tadi cuma Arimax gitu, karena kita belum mengenal yang disebutin Pak Gama tadi. Nah, dengan machine learning ini dia bandingin Arimax gitu ya, Sarimax gitu dengan machine learning LSTM, XGBoost, kemudian BLSTM, CNN LSTM, nah beberapa machine learning gitu ya. Untuk hasil MAPE gitu ya, MAPE atau RMSE itu kecil saat variabel X itu malah nggak digunakan gitu. Saya bingung. Kira-kira apa yang menyebabkannya Pak ya? Tadi kan juga disampaikan ada penambahan variabel endogen, eksogen gitu ya.
Nah, itu apakah karena korelasi atau karena apa gitu ya, Pak Gama? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Erna. Ya, jadi mungkin saja memang variabel X-nya itu tidak berkorelasi dengan variabel endogen yang sedang diteliti gitu. Jadi sehingga penambahan variabel X itu tidak meningkatkan kinerja peramalan dari variabel Y-nya tersebut. Nah, mungkin bisa kalau tadi kan Arimax dengan machine learning. Ya, Coba di hybrid antara Arimax dengan machine learning. Nah, mungkin nanti bisa mendapatkan hasil peramalan yang lebih bagus lagi. Jadi dari Arimax dapat apa namanya error gitu ya. ya. Nanti errornya baru dimodelkan dengan machine learning. Nah, istilahnya Begitu. hybrid gitu. Hybrid ya, iya ya. Jadi nanti mungkin bisa jadi lebih baik lagi. Cuman kalau kenapa kok ditambahin X malah nggak bagus? Mungkin berarti tadi korelasi. Tidak ada korelasi antara X dengan Y. Oke ya, memang indikasi awalnya itu sih gitu. Tapi secara teori emang belum mencari gitu ya. Ini kenapa kadang Arimax bahkan ya Arima tanpa X-nya itu lebih bagus dan untuk evaluasinya. Tadi mungkin juga disampaikan Pak Gama ya bahwa untuk variabel endogen tadi beberapa model ya tadi saya lupa ya beberapa variabel endogen Y ya Pak ya. Iya, Itu ada lag-nya juga gitu ya, lag waktu iya, ini ya Pak ya. iya, betul. Oh, jadi sebelumnya Y waktu N-1 sebelumnya gitu dia berpengaruh pada Y yang setelahnya gitu ya. Iya. Oh, oke. Saya kira yang ada lag-nya itu cuma eksogennya aja gitu. Ya, kalau Arima kan juga Arima itu kan Y-nya ada Y T-1 gitu. Lag endogen Iya juga. benar. Y temen satunya ya. Mm-mm. Baik, sangat mencerahkan sekali ya, meskipun berat ya. Gimana ini teman-teman mahasiswa nih? Apakah ada pertanyaan mumpung ada kedua narasumber kita? Pak Ibnu, Bu Lutfi, Pak Prof, silakan Pak Prof. Saya mau nanya Iya, boleh Prof. Bu Erna? Silahkan, sangat boleh sekali Pak. Oke, menarik dan ya ini keren-keren lah. Ini saya pertanyaannya simpel dan ini sebenarnya lebih kepada karena ini ada mahasiswa ada yang tingkat 4 sudah ya, udah skripsi ini tingkat 3 ada juga kan mungkin ya. Dari Pak Eko dan Pak Gama, kira-kira pengembangan ke depannya apa ya itu yang bisa kita gunakan, yang bisa dilakukan di level tentunya di level yang di level S3 ya. Nanti S3 biar Bu Erna saja atau saya juga mau S3 lagi lah, tapi yang atau Pak Ibnu gitu. Tapi di implementasi aplikasi kira-kira yang kira-kira bisa digunakan untuk mahasiswa nanti untuk skripsi. Terutama yang untuk di KS maupun juga nggak apa-apa nanti kalau memang misalkan di statistik ya. Karena baik tadi kan dari governance, kemudian sustainable tourism dan juga dari spatial time series ini kan, ini ya implementasi saja apa kira-kira dan arah risetnya kemana kira-kira, arah riset topik baik sisi metodologi maupun implementasi kemana. Itu saja Bu Erna. Terima kasih banyak Bapak Profesor Setia. Mungkin langsung bisa ditanggapi oleh Bapak Gama. Silakan. Pak Eko dulu. Oh, Pak Eko, sorry. Iya. Masuk Pak Boleh, Eko. silakan. Gitu. Ya, Pak Eko, silakan Pak Eko. Terima kasih banyak Pak Setia atas pertanyaannya. Kalau dari sisi governance sebenarnya ada satu hal yang menarik, satu topik yang menarik kalau saya boleh share gitu, accessing privately held data. Jadi bagaimana kita mengakses data-data yang dimiliki oleh let's say oleh bisnis atau enterprise dan itu mereka memiliki banyak data. Sebagai contoh kalau di tourism itu ada data dari Booking.com, data dari Airbnb. Kalau di Indonesia ada Traveloka mungkin. Nah, apakah data-data dari mereka itu bisa dimanfaatkan bekerja sama dengan BPS untuk estimasi data tourism? Salah satu problem saya pikir adalah dari sisi governance itu komunikasi dengan pihak mereka, karena kan kita perlu berkomunikasi, berbicara dan menjalin partnership begitu. Itu dari sisi aspek governance saya pikir sangat-sangat menarik dan dari sisi datanya sendiri, data apa saja yang mereka punya sebenarnya bisa supporting official data yang BPS atau BPS hasilkan selama ini. Dan
isu ini juga cukup berkembang di kantor-kantor lainnya, accessing privately held data, dan juga kalau teman-teman dengan background data scientist atau IT, mungkin private enhancing technology, bagaimana menciptakan teknologi atau sistem yang bisa memprotek atau meningkatkan cyber security, meningkatkan keamanan dari data yang diberikan dari responden kepada let's say BPS gitu, data-data yang mungkin let's say big data, administratif data, dan lain sebagainya. Mungkin dua topik itu cukup menarik Pak Setia, saya pikir untuk bisa diteliti oleh teman-teman dan bermanfaat. Thank you. Oke, Pak Eko terima kasih jawabannya. Gimana, Prof. Setia? Mantap. Itu catatan buat mahasiswa kan? Nah, Iya. sama dosennya juga nanti bisa dicatat sebenarnya. Oke, baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mungkin Dr. Gama. Ya, terima kasih Prof. Setia atas pertanyaannya. Jadi mungkin untuk pengembangan atau riset berikutnya ya terkait dengan pengembangan model gitu ya. Kalau sekarang kan yang ada kan sifatnya linear. Bagaimana kalau pengembangan model berikutnya sifatnya non linear gitu ya. Jadi misalkan kalau G-star coba dilakukan bagaimana untuk yang hubungan variabelnya tidak linear. Bisa menggunakan Markov switching G-star gitu ya. Jadi pembagian rezimnya tadi berdasarkan variabel tak teramati gitu ya yang mengikuti pola Markov gitu. Atau bisa juga tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya di hybrid. Misalkan SPVAR itu kan linear. Nah, lalu untuk non linearnya untuk konvensional tadi TSPVAR. Nah, bagaimana kalau yang apa namanya? Yang tidak konvensionalnya dengan di hybrid dengan machine learning. Jadi SPVAR X NN gitu. Nah, jadi bisa seperti itu. Atau kalau mau mengembangkan lagi yang TSPVAR yang konvensional juga bisa. Misalkan TSPVAR yang sekarang kan pembagian rezim berdasarkan satu variable threshold pertimbangannya. Lalu bagaimana kalau dikombinasikan lebih dari satu? Itu bisa juga. Jadi ya contohnya seperti itulah. Sebenarnya banyak yang bisa dikembangkan gitu ya. Mungkin itu Prof. Jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Gama atas jawabannya. Gimana Prof. Setia? Ada pertanyaan tambahan atau tanggapan lain? Sudah cukup? Mungkin hadirin dan peserta kuliah umum masih ada yang akan ditanyakan? Sepertinya sudah tidak ada. Baiklah, karena juga kita sudah cukup waktu sesuai dengan jadwal. Ternyata sesi diskusi dan tanya jawab kita akhiri. Hadirin sekalian yang saya banggakan, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak-Bapak narasumber kita, Bapak Eko Rahmadian PhD, dan juga Bapak Dr. Gama Putra Danusohibin atas paparan, sharing ilmu, dan pengalaman yang sangat luar biasa. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kami sampaikan atas partisipasi seluruh peserta kuliah umum pada kali ini. Saya mewakili panitia menyampaikan permohonan maaf jika terdapat kekurangan dalam pelaksanaan kuliah umum kali ini. Saya akhiri, alhamdulillah, sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Pak Setia, Bu Erna, Pak Ibnu, Pak Gama. Thank you. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.